The Strongest System. Bab 101, Sisi yang paling benar. Saat langit semakin gelap, Lin Fan berpikir bahwa ini adalah waktu yang tepat baginya untuk pergi melihat-lihat. Kondisi Ye Xiaotian pasti sudah membaik sekarang. Kekejaman adalah sesuatu yang dipahami Lin Fan. Tidak peduli apapun basis kultivasi yang dimiliki seseorang, kuat atau lemah, selama seseorang adalah laki-laki, dia pasti akan merasakan sakitnya. Meskipun dia tidak bisa berempati secara pribadi, dia mengerti. Turun dari puncak tanpa nama, Lin Fan berjalan di dalam lingkungan sekte sendirian. Sepanjang jalan, murid sekte luar yang melihatnya merasakan kedutan di selangkangan mereka, merasakan bahaya dari pria ini. Tapi senyuman polos dan cerah yang datang dari Lin Fan membuat mereka merasa jika mereka segera kabur, itu tidak sopan, dan bahkan lebih berbahaya. Jika orang ini berpikir bahwa mereka terlalu lancang dan mengirimkan tendangan ke arah mereka, itu akan mematikan. Tuan Muda Lin, sapa murid sekte luar yang lewat dengan sopan. Lin Fan menganggukkan kepalanya saat dia mengakui kesopanan mereka. Mendapatkan pengakuan dari para murid sekte luar ini bernilai lebih dari apapun di mata Lin Fan. Di mata mereka, dia pastilah pria yang hebat dan mulia. Dan begitu murid-murid itu melewati Lin Fan, mereka mempercepat langkah mereka dan bergegas pergi. Begitu mereka yakin bahwa mereka sudah cukup jauh, mereka akan berhenti dan menepuk dada mereka sambil mendesah lega, berbahaya. Itu terlalu dekat. Siapapun yang telah menyaksikan kejadian tadi hari memiliki benih ketakutan yang ditanamkan ke dalam hati mereka. Terlalu mengerikan. Kilatan tendangan itu telah melampaui segalanya, dan dari ekspresi kakak senior Ye, itu dengan sempurna mencerminkan penderitaan mendalam dari nugat kecilnya. Dan pada saat ini, Lin Fan berhenti dan menepuk pahanya. Sial, bahkan jika aku ingin mengunjungi Ye Xiaotian, aku bahkan tidak tahu di mana dia tinggal. Sialan. Mengamati sekelilingnya, Lin Fan melihat seorang murid di kejauhan dan bergegas ke depan. Mohon tunggu sebentar, murid muda. Setelah mendengar pemanggilan suara ini, murid itu melompat kegirangan saat dia berhenti. Apalagi dengan istilah, murid junior, mungkinkah seorang tetua yang memanggilnya? Namun ketika dia berbalik, wajahnya menjadi pucat pasi saat menyadari siapa yang mendekat. Memasuki mode penerbangan, dia sejenak mencoba melarikan diri, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Tangannya, yang berada di sisi tubuhnya, bergerak cepat untuk menutupi selangkangannya, dan kaki yang sedikit terbuka itu segera menutup, tidak meninggalkan satu celah pun di pahanya. Junior Master Lin, bisakah saya membantu Anda? Murid sekte luar tergagap. Jika ini terjadi di masa lalu, saat melihat Lin Fan, murid ini pasti tidak akan menunjukkan rasa takut. Tapi setelah apa yang terjadi hari ini, semua orang tahu dengan jelas di dalam hati mereka. Junior Master Lin sangat kejam dalam serangannya. Pria ini bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Bahkan seseorang sekuat Ye Xiaotian bisa menemui akhir yang tragis, apalagi seseorang sekaliber mereka. Melihat murid yang ketakutan itu, Lin Fan menepuk pundaknya, jangan khawatir, apakah aku terlihat seperti akan memakanmu? Kamu, nak, Tuan Muda Lin, aku terlalu senang melihatmu. Murid sekte luar menjilat pantat Lin Fan, membuat Lin Fan tersenyum. Tidak apa-apa. Kamu benar-benar tahu bahwa aku adalah sosok yang sombong dan mulia di dalam hatimu, tapi tidak perlu terlalu bersemangat. Aku pria yang sangat ramah, tahukah kamu di mana Ye Xiaotian tinggal? Lin Fan tersenyum. Murid sekte luar ini tidak perlu menyatakan hal yang sudah jelas. Ya, murid sekte luar menunjuk ke depan di kejauhan dan mengungkapkan lokasinya. Dia hanya ingin pergi secepat mungkin. Bahkan berdiri di dekat Lin Fan membuat tulang punggungnya merinding. Itu terlalu rumit. Kemarilah, bawa aku ke sana, murid juniorku. Yang mulia punya beberapa pertanyaan yang ingin dia tanyakan juga. Lin Fan tidak mau repot-repot mengingat belokan kiri, belokan kanan, dan apa yang tidak. Dia mungkin juga menyelamatkan masalah dengan membiarkan anak laki-laki ini memimpin arahan. Murid sekte luar ini tertegun, dan dia menahan air mata agar tidak keluar dari matanya. Dia sangat membenci dirinya sendiri karena keluar malam ini. Semuanya akan baik-baik saja seandainya dia tinggal di rumah. Pada akhirnya,
Murid sekte luar hanya bisa menggigit bibirnya dan memimpin jalan tanpa suara. Lin Fan tenggelam dalam pikirannya, memikirkan apa yang harus dia katakan begitu mereka bertemu. Lagi pula, luka yang begitu dalam di tubuhnya pasti akan membuat hati Ye Shaotian rapuh dan lemah. Tuan muda, inilah tempat tinggal Ye Shaotian. Murid sekte luar menunjuk ke sebuah rumah. Jika tidak ada yang lain, murid juniormu, aku akan pergi. Ya, pergilah. Lin Fan melambaikan tangannya. Setelah mendengar ini, murid luar itu berbalik dengan gerakan cepat dan berjalan pergi tanpa ragu-ragu sambil mempercepat langkahnya. Dia harus memberi tahu semua orang. Master muda Lin datang untuk mencari Ye Shaotian. Sambil tersenyum dan mengatur jubahnya, Lin Fan bersiap untuk menampilkan sisi terindah dirinya kepada Ye Shaotian, mengungkapkan keprihatinannya yang tulus. Lin Fan bermaksud memberi kejutan pada Ye Shaotian dan berharap untuk melihat sisi sebenarnya dari murid muda Ye, menerima cinta dan perhatian dari seorang penatua. Tanpa suara, dia memasuki halaman. Saat dia semakin dekat, jantung Lin Fan berdengung. Di matanya, Ye Shaotian adalah seorang jenius, meski memiliki temperamen buruk. Tapi itu semua bisa dinegosiasikan. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pemuda. Dan pada saat ini, serangkaian, "oh" dan "ah" bergema dari dalam rumah. Lin Fan terkejut, mungkinkah ada yang salah dengan junior disiplin Ye? Di dalam rumah, Ye Shaotian berdiri dengan setelan ulang tahunnya, memperlihatkan tubuh yang tidak dapat dianggap sebagai penggemar, namun relatif jelas. Dan yang menentangnya adalah jenius nomor 1 di sekte luar, Ruo Mengyu. Sama seperti Ye Shaotian, Ruo Mengyu mengenakan setelan ulang tahunnya, menampilkan sosok mengesankan itu ke udara sekitarnya. "Saudaraku Ye, aku siap," bisik Ruo Mengyu lembut. Ye Shaotian menatap sosok sempurna Ruo Mengyu dengan penuh nafsu. Lin Fan, yang berdiri di luar rumah, tercengang melihat apa yang terjadi di dalam rumah. Setibanya di dunia ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pemandangan yang begitu eksplosif. Dan yang membuatnya takjub adalah tingkat kesembuhan Ye Shaotian. Memikirkan bahwa meskipun mendapat pukulan telak di sore hari, dia siap seperti banteng di malam hari. Menakjubkan. Menghadapi adegan berperingkat R ini, Lin Fan tidak bersiap untuk pergi, dia juga tidak berpikir ada yang salah dengan itu. Di mata Lin Fan, sebagai seorang penatua, dia secara alami harus menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap aktivitas malam para junior ini. Jika aktivitas malam hari tidak harmonis maka akan menimbulkan stres yang besar pada tubuh sehingga tidak dapat dikeluarkan. Seiring waktu, hal ini akan berkembang menjadi sifat mudah marah, dan dalam kasus yang lebih buruk, depresi. Lumayan. Keahlian menata gaya dogi, memberi dan menerima, orang ini punya setengah dari keahlianku, mengamati pengetahuan Ye Shaotian, Lin Fan menganggukkan kepalanya menyetujui, memujinya tanpa sedikit pun rasa egois. Satu-satunya hal yang membuat Lin Fan tidak puas adalah Ye Shaotian ini terlalu amatir. Bagaimana dia bisa langsung menusukkan pedangnya tanpa pemanasan apapun? Bagi Lin Fan berpengalaman yang telah mempelajari banyak sekali film relevan, hal ini sungguh disesalkan. Tunggu, tidak benar. Saat ini, wajah Lin Fan berubah. Ada yang salah dengan adegan ini. Ini. 1, 2, 3, ah. Ye Shaotian mendengus dengan kegembiraan di matanya. Ye Shaotian ini, dia hanyalah serigala 3 detik. Adik junior Ruo, apakah nyaman? Ye Shaotian bertanya dengan puas. Yup, kakak senior Ye terlalu kuat. Aku bahkan tidak tahan. Puji Ruo Mengyu sambil berbaring di dada Ye Shaotian tanpa sedikit pun keraguan terlihat di wajah bahagia itu. Namun mata yang penuh kebencian itu menceritakan kisah lain tentang isi hatinya. Sial, aku bahkan belum memulainya. Melihat apa yang terjadi, Lin Fan menghela nafas. Hatinya yang tadinya khawatir, kini tak punya apa-apa lagi di dalamnya. Dipenuhi dengan penyesalan, dia tidak mengira junior disiplin Lin memiliki cacat yang tak terkatakan. Sekarang setelah Yang Mulia menyaksikannya, dia tidak bisa duduk diam dan membiarkan ini terus berlanjut. Lin Fan sekarang tahu hadiah apa yang dia butuhkan untuk Ye Shaotian. Beritahu saya atau ide dan pemikiran Anda di bagian komentar karena saya akan menelusurinya dari waktu ke waktu. Bersulang.
Jangan lupa subscribe channel, like, dan komen. Babak 102, setiap kata adalah kebenaran hatiku. Hari berikutnya, berita menyebar di sekte luar seperti api yang keluar dari panci panas mengenai ledakan dahsyat Ye Shaotian, dan pemukulan mudah terhadap salah satu dari 10 jenius sekte luar, Feng Bujue. Namun, pada saat kritis ini, dia sendiri dengan mudah dihancurkan oleh orang bodoh yang ditawari sekte Saint Demon oleh Grandmaster. Berita ini mengejutkan semua orang, sungguh sulit dipercaya. Kembalinya Ye Shaotian sudah merupakan keajaiban. Tapi tak disangka orang bodoh dari sekte Saint Demon bisa memiliki kehebatan seperti itu. Itulah kejutan sebenarnya. Baru-baru ini, karena insiden Ye Shaotian, Lin Fan melontarkan pemikirannya. Dari pengintaiannya selama beberapa hari terakhir, Lin Fan menemukan bahwa ada cukup banyak pasangan dalam sekte Glory. Namun beberapa aktivitas malam mereka memang jauh dari sempurna. Untuk menjelaskannya menggunakan pepatah lama, mereka tidak bisa menunjukkan kejantanan mereka dengan menyebabkan gelombang pasang melonjak. Karena sekte Saint Demon masih dalam pertumbuhan yang lambat, mereka membutuhkan banyak darah segar. Meskipun pil biasa mungkin tidak mampu menarik perhatian murid-murid ini, jika Lin Fan dapat menemukan cara untuk menyelesaikan kekurangan tak terucapkan, mereka bahkan untuk sesaat, dia mungkin akan mampu menarik cukup banyak murid setia. Sementara itu, Feng Bujue hampir tidak bisa merasakan sedikit pun keanggunan dalam hidupnya. Awalnya, dia berpendapat bahwa meskipun tinggal di tempat ini tidak berarti apa-apa, setidaknya hidup itu bebas dan mudah. Tapi, dia tidak tahu bahwa setelah dia membangun gudang kayunya sendiri, dia juga diminta bergabung dengan regu pembasmi gulma. Fakta ini membuat Feng Bujue hampir menangis. Tidak dapat memahami apa lagi yang bisa dia nantikan. Di sisi lain, Zhang Ergou sangat senang dengan kehidupannya saat ini. Walaupun tempat itu tidak berarti apa-apa, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia mengalami orang-orang yang menjilatnya. Selain itu, para penjilat ini semuanya adalah murid sekte luar. Dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia harapkan. Ketika dia mengetahui bahwa hadiah untuk pembasmi gulma ini adalah pil Suyuan, Zhang Ergou terkejut. Meskipun dia sendiri belum mencoba pil Suyuan, dia juga telah mendengar banyak tentang bagaimana pil mistik yang sangat membantu dalam meningkatkan basis kultivasi seseorang. Memikirkan bahwa Tuan benar-benar akan memberikan pil Suyuan sebagai kompensasi adalah fakta yang membuat Zhang Ergou kecil tercengang. Saat ini, Lin Fan keluar rumah setelah beberapa hari merenungkan resep calon obatnya. Tidak ada obat seperti itu yang pernah muncul di sekte Glory sebelumnya. Faktanya, genre kedokteran seperti itu tidak ada. Ah Tuan, kamu akhirnya keluar. Zhang Ergou berlari menuju Lin Fan saat dia melihatnya. Sesuai dengan harapannya, semua rumput liar telah disingkirkan dalam beberapa hari. Pandangan sekilas menunjukkan keindahan lapangan yang luas. Meski hanya tanah gundul, Zhang Ergou jauh lebih percaya diri dibandingkan masa lalu. Ini karena selama beberapa hari terakhir, Zhang Ergou menemukan bahwa Guru Lin adalah seorang guru yang ajaib. Mungkin, jika dia bergabung di bawah naungan Master Lin, dia akan bisa menikmati kemakmuran di masa depan. Jauh di lubuk hatinya, Lin Fan tersadar dari pingsannya setelah mendengar suara Zhang Ergou. Dia mengamati sekeliling, dan dengan kegembiraan sesaat di hatinya, menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Gulma yang mengganggu dan tidak menyenangkan itu akhirnya disingkirkan. Seandainya dia tidak menggunakan jasa murid sekte luar dengan pil Suyuan, itu akan menjadi konyol jika menggunakan usahanya sendiri. Tuan, Feng Bujue tiba dan menyapa. Terhadap Feng Bujue, Lin Fan benar-benar memiliki niat untuk mengasuh orang ini sepenuhnya. Hanya saja karakternya tidak sesuai dengan keinginan Lin Fan. Jujur dan benar, dia mungkin dengan mudah dimanfaatkan di masa depan. Namun, dia tidak terburu-buru karena tidak ada bahaya untuk dibicarakan saat ini di sekte tersebut. Sedangkan untuk mengasuh, dia akan memberi Bujue penyesuaian yang diperlukan setelah dia menyelesaikan urusan baru-baru ini. Tidak terlalu buruk. Ergo, kamu tidak mengecewakan harapan Tuan. Ini, kamu bisa mendapatkan sekantong pil Suyuan ini. Pergilah. Lin Fan melemparkan sekarung kecil pil Suyuan ke Zhang Ergou. Terhadap Zhang Ergou, tentu saja, pemikiran untuk menerimanya ke dalam sekte tidak pernah terlintas di mata Lin Fan. Tentu saja,
Itu bukan karena Lin Fan adalah pria yang diskriminatif, tetapi pria ini sendiri sepertinya tidak berharga sama sekali. Bahkan hanya berdiri diam di sana, seluruh tubuhnya memancarkan aura kepicikan dan ketidakjelasan. Terutama wajahnya yang berbentuk segitiga terbalik, ya Tuhan. Lin Fan bahkan tidak tahu harus berkata apa lagi. Dan pada saat ini, Zhang Ergo, yang menangkap pil yang dilemparkan kepadanya oleh Lin Fan di tangannya, benar-benar bingung. Kembali ke area pelayan. Tidak, tolong Dia sangat terkejut. Seharusnya tidak demikian. Dalam pikirannya, dia seharusnya menjadi murid guru Lin. Bagaimana dia diminta pergi sekarang? Jika dia kembali sekarang, satu-satunya jalan yang menunggunya adalah kematian juga. Tidak, pada saat ini, emosi Zhang Ergo yang sebenarnya mengalir keluar dari hatinya. Dia seperti seorang wanita sedih yang dicampakkan, tergeletak di lantai dan mengulurkan tangannya sebagai upaya terakhir untuk mengembalikan pria yang telah dengan kejam mencampakkannya. Guru, sejak pertama kali saya melihat Anda, saya benar-benar terpesona oleh sikap mulia Anda. Pada hari itulah saya menemukan motivasi dan tujuan hidup saya. Saat datang ke sini dan menemukan lingkungan yang tidak menyenangkan, saya, Zhang Ergo, tidak pernah ragu sedikitpun. Karena, saya benar-benar percaya bahwa suatu hari, Guru Lin pasti akan mengubah tempat ini menjadi sekte terbesar di dunia. Tuan, saya sudah lama menganggap diri saya sebagai salah satu murid sekte Saint Demon. Jika Anda ingin saya pergi hari ini, tentu saja saya tidak bisa tidak patuh. Karena Anda, dalam hidup saya, kehidupan Zhang Ergo, orang paling terhormat yang pernah saya miliki, pernah dilihat. Jadi, untuk menunjukkan tekadku, aku akan menggunakan kematian sebagai cara untuk menunjukkan cinta abadiku pada sekte ini. Zhang Ergo menangis di antara ingus dan air mata. Setiap kalimatnya benar-benar menyentuh hati sanubari. Bahkan Feng Bujue mau tak mau menatap Zhang Ergo dengan tatapan samar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ergo akan memiliki perasaan yang begitu mendalam terhadap sekte tersebut. Setelah melihat reaksi Zhang Ergo, bahkan Lin Fan pun terkejut sesaat. Orang ini terlalu tak tahu malu. Tapi sikap tidak tahu malu ini adalah sesuatu yang sangat disukai Lin Fan. Lin Fan benar-benar memahami bahwa setiap kalimat adalah kebenaran hati. Tidak ada lelucon sama sekali, yang ada hanyalah emosi yang nyata dan mentah yang mengungkapkan kebenaran. Lin Fan memahami bahwa sikap mulianya yang mempesona itulah yang memikat hati Ergo. Tanpa sepatah kata pun, Zhang Ergo merangkak dan bergegas menuju batu di dekatnya, siap untuk menghantamkan dirinya ke batu itu untuk mengekspresikan tekadnya. Lin Fan menghela nafas. Meskipun Zhang Ergo ini mungkin terlihat sangat samar, dan pemandangannya sepertinya pantas untuk dikalahkan, tapi biarlah. Lupakan saja, kembalilah, kata Lin Fan. Zhang Ergo, yang sedang dalam perjalanan menuju kematian, menghentikan kakinya saat dia mendengar Guru Lin membuka mulutnya. Berbelok ke belakang, dia berlari kembali dan berlutut tanpa ragu-ragu. Murid Zhang Ergo menyapa guru. Rangkaian tindakan Zhang Ergo ini membuat Lin Fan tertegun sejenak, dan dia menepuk bahu Zhang Ergo. Kamu sangat antusias. Lin Fan tidak dapat lagi menggunakan kata-kata apapun untuk menggambarkan pria ini. Zhang Ergo ini tercela, benar-benar tercela. Meskipun dia mungkin tidak memiliki banyak bakat dalam dirinya, jika dia bisa mendapatkan ajarannya, dia pasti akan cocok untuk hal-hal besar di masa depan. Baiklah, aku akan turun gunung untuk jalan-jalan. Kalian lanjutkan aktivitas kalian masing-masing. Karena kalian berdua adalah satu-satunya murid sekte kami, aku akan membiarkan kalian berdua memutuskan siapa kakak senior. Lin Fan melambaikan tangannya, tidak bermaksud terlalu memikirkan hal ini. Mereka bisa menyelesaikan sendiri masalah-masalah kecil ini. Mengenai siapa kakak seniornya, Lin Fan tidak peduli. Lagi pula, untuk tempat ini, Yang Mulia, adalah master sejati, bos terbesar. Babak 103, kekalahan sepenuhnya. Setelah turun dari puncak tanpa nama, Lin Fan berkeliaran di sekitar lingkungan sekte kemuliaan tanpa tujuan. Dia tidak tahu apa-apa tentang aspek bahan dari calon ciptaan barunya. Tapi dia punya pengetahuan ke arah itu. Cacat tak terkatakan, yang meresahkan Ye Shaotian dan kawan-kawan membutuhkan nutrisi untuk fungsi ginjal mereka. Hanya saja dia tidak memiliki latar belakang di bidang ini,
dan tidak tahu jenis obat apa yang paling tepat untuk diresepkan. Lin Fan saat ini dapat dianggap sebagai selebriti kecil di sekte luar. Murid yang melihatnya akan bergegas dan bersembunyi jika mereka bisa, dan mereka yang tidak bisa melihatnya akan menyambutnya dengan hormat sebagai guru muda. Berita tentang Ye Shaotian yang ditindas dengan kejam telah menyebar ke telinga mereka dari segala arah. Dan itu menjadi semakin konyol seiring berjalannya waktu. Seperti yang dikatakan dalam legenda, Master Junior Lin dari Nameless Peak dengan kejam menghususkan diri dalam serangan tubuh bagian bawah. Ye Shaotian, karena kesombongan dan kekasarannya, langsung terkena ledakan nugget kecilnya. Sementara cerita-cerita ini menjadi semakin konyol dan tidak dapat dipercaya, para murid sekte luar ini membeli semuanya. Meskipun dia memiliki sedikit petunjuk tentang cara melakukannya, Lin Fan masih berkeliaran tanpa tujuan, tidak tahu kemana harus pergi untuk mendapatkan ramuan obat yang tepat. Oh, sial, bagaimana bisa Yang Mulia begitu bodoh? Seharusnya aku pergi ke puncak Danding. Bukan hanya tempat menanam pil, tapi juga tempat tumbuh tanaman obat. Aku akan melakukannya saja, ambil sampel kecil dan lihat apakah menghasilkan efek serupa. Lin Fan memarahi otak babinya karena tidak menyadari fakta sederhana ini sebelumnya. Dengan pikirannya yang lurus, Lin Fan bergegas menuju Danding Peak. Pertama, dia akan memeriksa bagaimana Danding Peak didistribusikan, dan di mana tanaman obat berada. Lalu, akan tiba malam hari, saat dia akan bergerak. Sesampainya di Danding Peak, Lin Fan pun diliputi rasa iri dan benci saat melihat tempat makmur itu. Itu ramai dengan orang-orang, sekte luar, murid sekte dalam, semua orang bergemuruh di tempat yang luas ini. Dia bertanya-tanya kapan Nameless Peak bisa berbagi keindahan yang sama. Setelah tersesat beberapa saat dalam pikiran irinya, Lin Fan bangun dan memberi semangat pada dirinya sendiri. Ini tidak seberapa. Dengan kerja keras dan usaha, Nameless Peak bisa mencapai kemakmuran yang sama dengan Danding Peak. Sekarang bagian atas Danding Peak dipenuhi dengan murid, Lin Fan dapat berbaur dengan kerumunan dengan mudah tanpa menarik perhatian orang lain. Setelah beberapa saat, Lin Fan tidak tahu di mana dia berada. Demi tindakan pencegahan agar tidak ketahuan, Lin Fan menggunakan stealth dan memasuki keadaan rahasia. Tempat di mana Lin Fan berada cukup terpencil, bahkan orang yang lewat pun sesekali adalah murid dari Danding Peak. Sepertinya ini adalah bagian belakang puncak. Ini adalah lokasi di mana murid-murid Danding Peak tinggal. Oleh karena itu, murid luar tidak mempunyai hak untuk masuk. Melewati jembatan kayu, Lin Fan mendorong ke depan. Dengan basis budidayanya saat ini, murid manapun di bawah surgawi kecil tidak akan dapat menyadari dia lewat. Jika dia berdiri diam di depan surgawi kecil atau besar, dia akan bisa melarikan diri tanpa mereka sadari. Pada saat ini, aroma harum melayang melewati hidungnya, menyelimuti seluruh ruang di dekatnya. Aroma kecil dari aroma obat yang kental ini sudah cukup untuk membuat seseorang bersemangat. Lin Fan melompat kegirangan di dalam hatinya. Sepertinya disinilah ramuan obat disimpan di Danding Peak. Sekte kemuliaan adalah sekte besar, dan Danding Peak berdiri sebagai inti dari sekte tersebut karena kemampuan mereka menghasilkan pil dalam jumlah besar untuk dibagikan kepada murid-murid lain untuk tujuan budidaya. Tapi, tanaman obat yang ditanam di Danding Peak semuanya langka. Adapun bahan-bahan untuk pil tingkat tinggi atau surgawi, Danding Peak tidak dapat memeliharanya karena mereka hanya tumbuh dalam kondisi yang sangat keras. Pada saat ini, murid puncak Danding sedang meluruskan tanah dan merawat tanaman obat. Oleh karena itu Lin Fan tahu dia tidak bisa bergerak sekarang. Sepertinya hanya pada malam hari tempat itu menjadi tenang dan kosong, ketika dia bisa melakukan panen besar. Lin Fan kemudian menelusuri kembali jalannya ke depan dan diam-diam mundur. Lin Fan sudah memiliki gambaran yang jelas tentang lingkungan sekitar Danding Peak. Pasti tidak akan ada masalah bahkan ketika malam tiba. Saat Lin Fan sedang menuruni puncak Danding, apa yang dia lihat adalah sejumlah murid dengan kegembiraan di wajah mereka, menuju ke arah lain sambil asyik mengobrol. Kakak senior Zong dan kawan-kawan telah kembali dari daerah terlarang. Kali ini kakak senior Song dan gengnya pasti sudah mencemari sekte lain. Orang-orang ini pasti sedang melamun dan mencoba merebut barang-barang dari geng kakak senior Song di area terlarang. Ayo pergi.
Kita harus melihat barang apa yang dibawa kembali oleh kakak senior Zhong. Diam-diam mendengarkan di sampingnya, Lin Fan juga bingung. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan orang-orang ini. Tapi karena dia punya waktu luang, dia sebaiknya mengikuti dan melihat-lihat. Sesampainya di gerbang puncak, Lin Fan benar-benar tercengang melihat kerumunan besar yang berkumpul. Siapa kakak senior Zhong ini? Yang dia lakukan hanyalah bertamasya dan ada suasana yang semarak sekembalinya dia. Ayolah, bukankah ini terlalu berlebihan? Tapi kalau dilihat dari percakapan di antara kerumunan, sepertinya ada sekelompok orang yang masuk. Mungkin, ini mirip dengan bagaimana berbagai sekte memasuki tempat terlarang untuk mendapatkan pengalaman pelatihan. Dan pada saat itu, titik hitam muncul di langit. Itu semakin dekat dan dekat, diikuti dengan pembesaran yang terus-menerus. Setelah melihat identitas sebenarnya dari titik hitam itu, Lin Fan tersentak di dalam hatinya. Itu adalah sebuah bahtera raksasa yang terbang di langit. Lin Fan menatap dengan fokus. Pada tubuh biru bahtera raksasa ini terdapat simbol-simbol yang terukir rapat di dalamnya, memancarkan cahaya terang ke segala arah, seolah-olah ia menggunakan teknik khusus untuk memungkinkannya melayang di langit. Selama berada di sekte Saint Devil, Lin Fan belum pernah mendengar mainan seperti ini. Sepertinya benua Dongling ini memiliki sejumlah hal yang bisa dia temukan. Saat melihat tabut biru ini, banyak murid yang menunggu di pintu masuk gerbang bersorak kegirangan. Kemenangan untuk Sekte Kemuliaan. Kembalilah dengan penuh kemenangan. Kemenangan untuk Sekte Kemuliaan. Kembalilah dengan penuh kemenangan. Sorak-sorai para murid memancar dari langit, seolah menembus awan. Pada saat ini, bahtera raksasa itu melompat ke langit di atas mereka dan mulai turun perlahan. Para murid yang menunggu di gerbang menatap tabut itu dengan mata terpaku, mereka sedang menunggu kembalinya kakak senior mereka, Zhong. Kali ini, seorang pria parubaya dengan ekspresi muram dan tegas turun dari bahtera. Hormati kembalinya tetuahan yang penuh kemenangan. Para murid berteriak. Tepat pada saat ini, Lin Fan mengerutkan kening. Tetuahan ini memasang wajah muram. Meskipun ada sorak-sorai dari kerumunan besar murid, tidak ada sedikit pun kebahagiaan dalam dirinya. Sesuatu pasti telah terjadi. Tidak lama setelah penatuahan turun, banyak orang mengikuti. Para murid yang awalnya bersorak menjadi tenang saat pemandangan itu mengejutkan mereka semua. Apa yang terjadi? Setiap murid yang turun terlihat sangat suram, dengan noda darah di pakaian mereka. Bahkan ada pula yang terjatuh karena luka parah. Lin Fan mengalihkan pandangannya ke arah murid terakhir yang turun dari bahtera. Selain penatuahan, dia berada di urutan berikutnya dengan basis budidaya tertinggi. Orang ini mungkin adalah kakak senior Zhong yang mereka maksud. Para murid yang menunggu di gerbang menunjukkan wajah tidak percaya. Tampaknya segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan mereka. Mungkinkah selama ekspedisi pelatihan darat terlarang putaran ini, Sekte Kemuliaan kalah? Pada saat ini, penatua senior Wuya tiba-tiba muncul di depan penatuahan. Setelah memeriksa pemandangan itu, wajahnya yang biasanya tenang menunjukkan sedikit keheranan. Apa ini? Penatua senior Wuya bertanya dengan suara serius. Ekspedisi tempat terlarang kali ini, kami menderita kerugian besar, 8 murid. Tetuahan gemetar, tidak dapat mempercayainya sendiri. Kita akan membicarakan ini setelah bertemu dengan Grandmaster. Penatua senior Wuya menyingsingkan lengan bajunya, menarik penatuahan, dan menghilang ke langit. Bahtera biru raksasa itu naik ke langit dalam sekejap, menyusut hingga seukuran ibu jari di kejauhan dan menghilang ke dalam kehampaan langit. Babak 104, Bangkitnya Bandit Malam. Pemandangan di depan gerbang puncak sama sekali tidak mengganggu Lin Fan. Astaga, itu bahkan bukan urusannya. Sekarang setelah kegagalannya selesai, sekarang saatnya untuk berlari cepat. Tetapi bagi para murid yang berkemah di depan gerbang, ekspresi mereka masing-masing lebih buruk dari yang lain. Beberapa dari mereka merasa sedih melebihi kata-kata sementara beberapa lainnya menghela nafas terus-menerus, mengungkapkan ketidakberdayaan mereka. Kembali ke sektenya sendiri, Lin Fan kembali menemui Zhang Ergou dan Feng Bujue, yang rukun. Berdasarkan basis budidaya, Feng Bujue jauh lebih unggul dibandingkan Zhang Ergou, seperti langit dan bumi. Tapi Feng Bujue sebenarnya menyebut Zhang Ergou sebagai kakak laki-laki. Fakta ini mengejutkan Lin Fan,
dan dia bertanya-tanya taktik apa yang digunakan Zhang Ergou untuk mendapatkan hasil ini. Kedatangan malam, Zhang Ergou dan Feng Bujue sudah lama kembali beristirahat di gudang kayu mereka. Lin Fan menatap langit malam dengan tatapan dalam yang mengungkapkan kekosongannya, dan menghela nafas sedikit. Hal-hal seperti mencuri memang tercela dan tidak cocok untuk pria seperti yang mulia. Tapi demi mendapatkan kembali kejantanan rekan-rekan murid juniorku, kurasa itu bisa dimengerti. Lin Fan menghibur dirinya di dalam hatinya sebelum melompat ke dalam kegelapan tanpa jejak. Puncak Danding, gudang peristirahatan murid kebun ramuan obat. Apa yang Lin Fan tidak ketahui adalah bahwa sejak kemunculan Bahtera Raksasa, Sekte Kemuliaan berada dalam kondisi tegang. Ekspedisi darat terlarang kali ini telah menyebabkan kerugian besar bagi Sekte Glory. Kakak senior, aku mendengar bahwa dalam ekspedisi baru-baru ini, kami kehilangan 8 murid sekte dalam kami yang paling berbakat. Kakak senior Zong benar-benar tidak dapat melawan, dan yang lebih buruk lagi, basis kultivasi kakak senior Tianyu telah dihancurkan sepenuhnya oleh murid sekte musuh. Dia saat ini berada dalam keadaan terlantar, yang mana dia mungkin akan menjadi sayuran. Tetua senior Jin datang ke bidang pengobatan dan memetik beberapa tumbuhan, sepertinya digunakan untuk budidaya pil guna menstabilkan kondisi kakak senior Tianyu. Saya ingin tahu apakah itu akan berhasil. Ini mungkin kekalahan pertama Sekte Kemuliaan dalam 100 tahun. Aku penasaran sekte murid mana yang mampu menekan kakak senior Zong. Tidurlah, urusan seperti ini di luar status kita. Kita hanya perlu menjaga bidang pengobatan dengan baik. Ya, lampu-lampu di dalam rumah berangsur-angsur meredup ke dalam kegelapan, menyatu dengan malam di sekitarnya. Dan pada titik ini, kehadiran Lin Fan perlahan merayap ke bidang pengobatan. Di lapangan luas itu, menyatu dengan kegelapan, dia memang terlihat agak aneh. Jika itu adalah pria yang kurang berani, dia mungkin akan ketakutan. Pada titik ini, Lin Fan hanya bisa mengandalkan efek herbal untuk membedakannya. Ding, selamat karena telah menemukan ramuan Zulan Siang. Zulan Siang, efek menenangkan, berguna dalam meningkatkan sirkulasi darah. Lin Fan dengan lembut menyentuh ramuan, dan deskripsi itu segera muncul di benaknya. Tapi, ramuan ini sepertinya tidak berguna bagi Lin Fan. Oleh karena itu dia membuangnya dan menyentuh ramuan lain. Ding, selamat karena telah menemukan ramuan bunga batu. Bunga batu, efek kuat, berguna dalam melatih tubuh. Ramuan demi ramuan, sentuhan demi sentuhan, Lin Fan hanya bisa menggelengkan kepalanya karena menyesal. Tidak cocok. Benar-benar tidak cocok. Bahkan tidak ada apapun yang dekat. Mungkinkah di bidang pengobatan yang luas ini, tidak ada satupun ramuan yang bisa berhubungan? Tapi, melihat sejumlah besar tanah yang belum dia jelajahi, Lin Fan sedikit bersantai dan melanjutkan pencarian. Cahaya bulan malam ini lembut dan terputus-putus, sesekali bersembunyi di balik awan langit malam. Dan di bidang pengobatan yang luas ini, sesosok manusia diam-diam melakukan pencurian. Hanya saja dia tidak bisa terlihat di mata orang lain. Ding, selamat karena telah menemukan intens yang grass. Rumput yang intens, efek kuat, berguna dalam meningkatkan ki dan vitalitas. Pada saat ini, Lin Fan berhenti. Rumput yang intens ini hanya berisi 3 helai daun, rimpang berwarna merah cerah tetapi sebaliknya botak. Ini mungkin berhasil. Lin Fan menyimpulkan bahwa ramuan penambah vitalitas ini mungkin cukup bermanfaat dalam meningkatkan aspek pria. Setelah ini, Lin Fan melanjutkan pencarian herbalnya. Mendapatkan ramuan pertama yang dapat diandalkan adalah kepercayaan dirinya. Bidang pengobatan ini pasti memiliki ramuan yang dia cari. Fajar berangsur-angsur tiba. Bagi para murid yang menjaga ladang pengobatan, pekerjaan berjalan seperti biasa saat matahari terbit setiap hari. Beberapa murid membawa ember berisi air bersama cangkul, siap menggemburkan tanah ajaib di ladang. Sebagaimana manusia perlu bernapas, begitu pula tanah di ladang. Ah, kakak senior, kalian, tolong cepat datang. Sebuah suara berteriak dari ujung sana. Berbagai murid yang masing-masing mengerjakan tugas mereka sendiri bingung mendengar suara ini, segera bergegas, ada apa? Kakak senior, lihatlah, seru murid yang gemetar dan berwajah putih itu, sambil menunjuk ke tempat yang dia jaga. Ini, para murid yang berlari dari suara itu berdiri kaget melihat pemandangan di depan mereka.
Area luas bidang pengobatan di depan mereka. Kosong. Seolah-olah anjing telah menggali dan mengobrak-abrik seluruh ladang, itulah keadaan ladang yang menyedihkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kemarin baik-baik saja. Bagaimana bisa berubah seperti ini dalam semalam? Para murid tergagap karena terkejut di seluruh wajah mereka. Ini adalah tempat paling penting dari Danding Peak. Apa yang akan mereka lakukan jika penatua senior mengetahui bahwa seluruh tanah digali karena pengawasan mereka? Semua orang saling memandang, kehilangan kata-kata. Saudara-saudara senior, silakan pergi, ada masalah di sini. Pada saat ini, seruan kesusahan lainnya muncul dari sisi lain bidang pengobatan. Wajah semua orang langsung berubah. Mungkinkah, ketika mereka sampai di tempat kejadian, yang mereka lihat hanyalah sebidang tanah tandus, tidak ada tanaman obat apapun. Jantung mereka, yang awalnya berdebar kencang, menyerah dan mati secara internal. Mati, kita sudah mati. Seluruh ramuan obat semuanya dicuri. Konsekuensinya akan sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Pencuri ini terlalu kejam. Cepat dan periksa. Ramuan apa lagi yang kita lewatkan? Seorang kakak senior yang bertanggung jawab di bidang pengobatan meraung. Tidak lama kemudian, semua murid berkumpul kembali. Kakak senior, lapangan nomor 1 kehilangan rumput intens yang. Lapangan nomor 2 kehilangan rumput peri hijau. Lapangan nomor 3 kehilangan rumput akar hidup. Mendengar berbagai laporan, kakak laki-laki senior yang bertanggung jawab di ladang menjadi pucat pasi. Menyemburkan darah yang tersisa, dia pingsan. Puncak tanpa nama. Lin Fan tidak menyangka bahwa pemulungan tanaman obat akan menyebabkan kepanikan di antara banyak orang. Saat ini, dia baru saja bangun dari tidur nyenyaknya. Dia memasuki alam mimpi tak lama setelah kembali dari petualangan malam sebelumnya. Sedangkan untuk budidaya pil, Lin Fan tidak terburu-buru. Dia perlahan bisa meluangkan waktu untuk mengeksplorasi prosedurnya setelah dia bangun. Ramuan yang dia sapu tadi malam lebih dari cukup untuk eksperimennya sendiri. Pada saat ini, Lin Fan mengeluarkan rumput yang intens, rumput peri hijau, dan rumput akar hidup. Di bidang pengobatan, hanya 3 jamu ini yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Memikirkan pil apa yang akan keluar membuatnya meluap-luap kegirangan. Sementara itu, Feng Bujue dan Zhang Ergou sedang mengolah diri di dalam rumah mereka sendiri. Karena mereka berdua memiliki pil suyuan yang disediakan oleh Lin Fan, mereka dapat meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Selain itu, Feng Bujue bukanlah orang yang egois, jadi dia secara alami akan mengajarkan seni bela diri dan seni mental yang dia ketahui kepada Zhang Ergou. Mengenai kapan Master Lin akan mewariskan beberapa keterampilan kepada mereka, sementara mereka memiliki harapan di dalam hati mereka, melihat sikap santainya tentang hal itu, mereka tidak terburu-buru untuk mengangkat topik tersebut. Di mata mereka, Guru Lin pasti akan mengajari mereka suatu hari nanti. Dan pada saat ini, suara gemuruh keluar dari Tuan Lin di rumah kayunya. Feng Bujue dan Zhang Ergou membuka mata mereka karena terkejut dan segera bergegas menuju rumah kayu Tuan Lin. Babak 105, Kelahiran Pil Ajaib. Hahaha. Saat Zhang Ergou dan Feng Bujue tiba di rumah, pintu tiba-tiba terbuka dan keluarlah Lin Fan, tersenyum lebar. Zhang Ergou dan Feng Bujue bingung, bertanya-tanya apakah ada berita besar yang bisa membuat tuan mereka begitu ceria. Saat ini, Lin Fan sangat bangga pada dirinya sendiri. Setelah banyak percobaan, ini memang pil yang dia perlukan untuk membuatnya. Karena pil tersebut ditemukan oleh Lin Fan, tentu saja penamaan pil tersebut harus berasal darinya. Dahulu kala, Viagra mendominasi dunia, menyelamatkan banyak orang dari penderitaan nasib yang menyiksa. Mengetahui hal itu, tentu saja pilnya tidak kalah namanya. Pil itu berukuran sebesar kelereng, mengeluarkan warna merah berkilau dengan aroma harum yang lembut. Biarlah hal ini dikenal hari ini sebagai BIGGRA. Jika pil ini mendominasi dunia suatu hari nanti, maka nama Yuhthruli akan benar-benar diturunkan dalam kisah legenda, dan keturunan dunia sebaiknya mengingat nama Yuhthruli. Luar biasa, perasaan ini terlalu luar biasa. Lin Fan sendiri tidak mengetahui efek Bigra, atau berapa lama bertahan, karena dia sendiri belum mencobanya. Namun berdasarkan statistik yang diberikan oleh sistem, Bigra seharusnya memiliki efek yang kuat. Bigra
Dibuat dengan proporsi tertentu dari Intense Young Grass, Green Fiery Grass, dan Lively Root Grass yang digabungkan menjadi satu, dengan berbagai manfaat luar biasa. Dapat membuat seseorang terbakar seperti api, berdiri seperti pilar dan melenyapkan apapun dalam hitungan detik. Sialan, tidak ada yang lain, hanya deskripsi dari sistem ini yang sudah lolos. Melenyapkan semuanya di dalam detik. Perkenalan yang sangat mendominasi. Pil ini secara alami hanya dapat dikembangkan dengan bakat yang mulia. Ada orang lain, mimpi pada manusia. Untuk pembuatan Bigra, Lin Fan menguji dengan setengah dari tanaman herbal yang dikumpulkan, sehingga menghasilkan tumpukan sampah yang tidak berharga dalam prosesnya. Melalui kombinasi proporsi yang berbeda, Lin Fan menciptakan hal-hal seperti lava bat pill, boom pills, barang-barang yang dapat menyebabkan kematian bagi siapapun yang mengkonsumsinya. Namun tentu saja membuang sampah-sampah tersebut akan sangat sia-sia. Bagaimanapun, itu semua adalah poin pengalaman. Oleh karena itu, saat mengolah pil, Lin Fan hanya memasukkan semuanya ke dalam mulutnya dan menelannya. Setelah semua eksperimen, keahliannya dalam budidaya pil telah dinaikkan ke level 15. Hanya aspek akademisnya saja yang telah dinaikkan ke level tertinggi. Kalian berdua sedang apa? Lin Fan bertanya ketika dia akhirnya menyadari dua anak laki-laki yang tercengang di depan pintunya. Tuan, saya dan adik laki-laki bergegas ke sini segera setelah mendengar suara Anda. Anda adalah orang yang paling kami sayangi saat ini. Jika sesuatu terjadi pada Anda, saya, Zhang Ergou, jangan bahkan tahu bagaimana cara hidup lagi. Ergou menjelaskan dengan rasa sakit yang luar biasa, menguraikan kesedihan di hatinya. Feng Bujue memutar matanya tak percaya ke samping. Senior Ergou, ya ampun, orang ini terlalu tak tahu malu. Hanya dia yang bisa mengeluarkan omong kosong yang membuat ngeri dari mulutnya. Tetapi Feng Bujue menyadari bahwa setiap kali Ergou senior mengatakan hal seperti itu, Tuan Lin tampak sangat bahagia. Lin Fan, yang sedang menatap wajah emosional Zhang Ergou, tersenyum. Syukurlah aku terlahir pintar. Jika aku lebih bodoh, aku akan tertipu oleh orang tak tahu malu ini. Tapi, Lin Fan juga percaya bahwa setiap perkataan Zhang Ergou adalah kebenaran. Lagi pula, bagaimana mungkin dia tidak membuat kedua pemuda ini terpesona dengan sikap mulianya. Ah, sungguh melegakan mengetahui kalian berdua memiliki pemikiran seperti itu. Kemarilah, ini adalah pil yang baru saja dibudidayakan oleh Yang Mulia. Kalian dapat memilikinya. Lin Fan melemparkan dua bigra kepada mereka. Hal-hal baik seperti ini tentu harus diuji terlebih dahulu pada orang-orang terdekatnya. Zhang Ergou memegang pil di tangannya dengan sopan, melompat kegirangan di dalam hatinya. Di matanya, pil ini jelas bukan pil biasa. Aromanya saja sudah bisa membangkitkan semangat seseorang, seolah-olah seekor harimau hendak menerkam dari tubuhnya. Baiklah, kalian berdua lanjutkan kultivasi kalian. Jika kalian memerlukan referensi seni bela diri atau sejenisnya, kalian dapat menuju ke dalam sekte kemuliaan untuk itu. Seperti biasa, Lin Fan memberi pengarahan kepada mereka dan menuju ke arah menuruni puncak. Setelah Lin Fan pergi, Zhang Ergou bertukar pandang dengan Feng Bujue. Keduanya bisa melihat kebahagiaan di mata satu sama lain. Adik laki-laki, betapa baik hati Tuan Lin kepada kami. Ini jelas merupakan pil yang luar biasa. Aku, Zhang Ergou, pasti akan menyerahkan hidupku untuk berada di sisi Tuan selama sisa hidup ini. Zhang Ergou berkata dengan tegas. Kakak senior, saya telah berpikir selama berhari-hari. Ini bisa menjadi momen yang mengubah seluruh hidup. Ekspresi guru merupakan salah satu misteri yang tak terkatakan. Feng Bujue tidak berpikiran sederhana seperti Zhang Ergou. Dia sudah menjadi salah satu murid selebriti dari sekte luar. Hanya kekalahan dari Ye Shaotian yang menjatuhkannya dari tumpuan. Namun, dalam beberapa hari ini, Feng Bujue menemukan bahwa Guru Lin memancarkan aura karisma dan ketenangan yang tidak biasa. Dia adalah pria yang luar biasa. Adik junior, cukup. Apapun yang aku putuskan, Zhang Ergou, tidak akan berubah sepanjang hidup ini. Mari kita kembali dan mengonsumsi pilnya. Mungkin itu akan memberi kita vitalitas untuk melompat seolah-olah kita sedang terbang, kata Zhang Ergou dengan ekspresi tegas. Ya, Lin Fan tiba di kediaman Ye Shaotian.
Dia menyesuaikan pakaiannya dengan seringai di wajahnya. Bigra ini pasti akan membuat Ye Shaotian merasakan kebahagiaan terbesar sepanjang hidupnya. Sebagai Master Junior, dia akan puas selama murid juniornya bahagia. Tapi, Lin Fan punya pemikiran lain. Mungkin setelah Ye Shaotian mengonsumsi Bigra, dia mungkin akan kecanduan mulai hari ini. Hehehe, Lin Fan terkikik licik. Terkekeh dengan ekspresinya sudah cukup untuk menyebabkan perubahan warna langit. Dan saat Lin Fan bersiap untuk mengetuk pintu, pintu itu terbuka dari dalam saat Ye Shaotian melangkah keluar. Ye Shaotian sangat tertekan akhir-akhir ini. Saat ini, setelah menguasai seni ketuhanannya, dia seharusnya menjadi kebanggaan dan kekaguman sekte tersebut. Tapi, karena bajingan dari puncak tanpa nama yang dengan kejam menindasnya, dia sekarang hanya menjadi bahan tertawaan. Pembalasan ini, Ye Shaotian bersumpah dia akan membayar kembali sepenuhnya dengan nyawanya. Dan alasan Ye Shaotian meninggalkan kediamannya adalah untuk membeli beberapa pil untuk budidaya. Dia telah mendengar bahwa murid sekte dalam telah kembali dari pelatihan kemarin, tetapi mereka benar-benar dikalahkan. Sepertinya ada keajaiban di sekte lain, yang meskipun usianya masih muda, sudah jauh melampaui yang lain dalam basis budidaya. Zhong Hentian dan Tianyu telah mencoba untuk bergabung untuk menekan musuh, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dapat ditindas, karena fondasi budidaya Tianyu hampir segera dihancurkan oleh musuh. Sepertinya ada banyak sekali orang kuat di luar. Basis budidayanya sampai hari ini jelas tidak cukup. Pada saat ini, Ye Shaotian menyadari bahwa seseorang menghalangi pintu masuk. Sambil mengerutkan kening, dia mengangkat kepalanya dan melompat mundur. Kamu, apa yang kamu lakukan? Ye Shaotian tersandung kembali ke dalam rumah, bertanya dengan kebencian. Dia tidak menyangka orang ini muncul tepat di depan pintu rumahnya. Mungkinkah orang ini ada di sini untuk mempermalukannya dengan kejam? Terhadap bajingan ini, Ye Shaotian tidak sabar untuk menginjak kakinya. Tapi, dia tahu di dalam hatinya dia tidak sekuat dia. Selain itu, lawannya sangat kejam dalam taktiknya. Saat melihat pria ini, nugget kecilnya terasa sakit mengingat rasa sakit itu. Ah, jangan takut, murid junior Ye. Hormat kami, Tuan Muda Lin ada di sini untuk membantu Anda. Lin Fan merasa sangat sedih karena Ye Shaotian ketakutan dengan penampilannya, seolah-olah dia melihat hantu. Bagi Lin Fan, seorang guru junior harus menerima kasih sayang dan pemujaan dari juniornya, bukan rasa takut. Bagaimanapun, ini tidak sejalan dengan sikapnya yang baik hati. Kamu, jangan kurang ajar. Aku tidak takut padamu. Ye Shaotian berteriak dengan sedikit gemetar dalam suaranya. Terutama ketika dia melihat Lin Fan mengambil langkah maju, dia melompat, takut nugget kecilnya akan sekali lagi mengalami kehancuran dahsyat seperti sebelumnya. Babak 106, Kekerasan Ye Shaotian. Ye Shaotian tidak ingin bicara banyak lagi saat ini. Baiklah, meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu hari ini, jangan berpikir aku tidak akan bisa bersembunyi darimu. Saat aku selesai menguasai keahlianku, aku akan menghancurkanmu kembali dengan kejam. Tapi hari ini, Ye Shaotian mengerti bahwa itu semua hanyalah angan-angannya saja. Pria itu muncul di depan pintu rumahnya tanpa provokasi. Lin Fan, jangan memaksakan keberuntunganmu terlalu jauh. Meskipun aku akui bahwa tingkat keahlianku tidak sebanding denganmu, tapi jika kamu berusaha mempermalukanku, aku akan memberitahumu bahkan seekor tikus pun akan melawan ketika terpojok. Ye Shaotian menatap Lin Fan dengan waspada. Dia menggeser tumitnya sedikit ke belakang, bersiap untuk membanting pintu hingga tertutup dan berlari keluar jendela jika terjadi kesalahan. Oh, murid junior Ye, jangan khawatir. Guru juniormu yang mulia tidak ada di sini untuk memberimu masalah. Aku di sini untuk memberimu solusi atas cacatmu yang tak terkatakan. Lin Fan bersungut-sungut dengan penuh semangat senyum penuh kebajikan yang bisa dia kumpulkan, berpikir bahwa dia perlu menenangkan hati Ye Shaotian dengan kehangatannya. Tapi bagi Ye Shaotian, senyuman ini sangat mengerikan, sangat licik. Ye Shaotian menarik napas dalam-dalam, dan matanya menunjukkan ketakutan yang mendalam. Menakutkan, pria ini benar-benar terlalu menakutkan. Senyuman ini membuat tulang punggung Ye Shaotian merinding, dan tanpa basa-basi lagi, dia mundur dan membanting pintu hingga tertutup, menolak kehadiran Lin Fan.
Ye Shaotian bersumpah kepada Tuhan bahwa dia benar-benar tidak ingin merasakan neraka lagi untuk nugget kecilnya. Jika Lin Fan berani masuk, Ye Shaotian telah mempersiapkan mental untuk melawannya sampai mati. Sepotong batu giok tidak lagi lengkap jika retak. Kamu ingin memainkan nugget kecilku seperti kismis kecil yang kusut. Bermimpilah. Lin Fan, yang berdiri di luar pintu, mengerutkan kening karena tidak senang. Dia tidak senang dengan sikap yang ditunjukkan oleh Ye Shaotian. Bagaimana bisa seorang murid junior bersikap kasar? Ini terlalu tidak pantas. Tiba-tiba, Lin Fan menghela nafas. Tentu saja, Ye Shaotian hanyalah seorang pasien yang menyedihkan, dan dia adalah dokter mulia yang bertugas menyelamatkan orang yang sekarat. Bagaimana dia bisa menyerah pada pasiennya hanya karena dia menolak pengobatan pada saat kritis ini? Karena itulah yang terjadi, dan taktik lunak telah gagal, dia hanya bisa melakukannya dengan cara yang sulit. Lagi pula, murid junior ini akan sangat menghargai kebaikan yang mulia setelah semuanya selesai. Di lingkungan sekte luar, para murid biasanya hanya menjalani kehidupan tanpa beban. Ada yang memilih untuk memultivasi diri di dalam rumah, ada yang mengkonsolidasikan pemikirannya tentang pembelajarannya sendiri, ada pula yang bertemu, duduk dan berbincang tentang harapan dan impiannya tentang kehidupan, dan lain-lain. Namun pada saat ini, lengkingan tragis menembus kedamaian halaman. Apa yang kamu lakukan? Jangan melangkah lebih jauh. Aku akan membunuhmu. Ah, tenanglah murid juniorku sayang. Master juniormu ada di sini untuk membantu. Kendurkan tanganmu sekarang. F*CK. Beraninya kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Sungguh kamu akan memberimu pelajaran yang bagus hari ini. Ahahaha. Setelah mendengar suara-suara ini, semua murid sekte luar sangat bingung, bertanya-tanya apa yang terjadi. Satu demi satu, mereka keluar dari rumah mereka untuk memeriksa dan melihat saudara mana yang berada dalam kesulitan hingga mengeluarkan suara melengking yang begitu mengerikan. Tiba-tiba, pintu rumah Ye Shaotian terbuka, dan Lin Fan melangkah keluar dengan ekspresi puas di wajahnya. Meskipun Ye Shaotian sedikit nakal, dia masih ditundukkan oleh Yang Mulia. Sebelum menutup pintu, Lin Fan melirik ke dalam rumah pada tubuh tak bernyawa Ye Shaotian di lantai dan tersenyum puas. Setelah menyadari bahwa jeritan melengking itu datang dari rumah Ye Shaotian, semua murid sekte luar tercengang. Apa yang terjadi? Dan saat melihat Lin Fan, mereka langsung tercengang. Mungkinkah Ye Shaotian dipukuli sampai babak belur oleh master muda Lin lagi? Semakin banyak mereka berpikir, tampaknya semakin besar kemungkinannya. Lagi pula, lengkingan itu terlalu tragis, terlalu menyedihkan. Melihat semakin banyak murid, Lin Fan menegakkan punggungnya, menghadap mereka dan melambai dengan senyum ceria di wajahnya. Sambil mengibaskan jubahnya, dia pergi ke kejauhan. Setelah memastikan bahwa Master Junior Lin telah pergi ke kejauhan, para murid sekte luar saling menatap. Apa yang terjadi di dalam dan bagaimana kabar Ye Shaotian? Jeritan itu sangat tragis, jadi itu pasti pemandangan yang menyedihkan. Dipenuhi rasa ingin tahu, semua orang ingin melihatnya, namun mereka tidak berani melakukannya. Sementara Master Junior Lin adalah seseorang yang tidak ingin mereka anggap remeh, begitu pula Ye Shaotian. Tiba-tiba, suara gemuruh yang mengerikan muncul dari rumah Ye Shaotian, menyebabkan semua orang melompat mundur beberapa langkah. Raungannya mirip dengan suara binatang buas. Di dalam rumah, mata Ye Shaotian memerah, bernapas seperti banteng yang marah dan terengah-engah. Kekuatan ledakan melonjak ke seluruh tubuhnya, seolah mencari celah untuk keluar. Ye Shaotian berdiri dengan tubuhnya yang panas terik dan desakan yang tak terkatakan dalam pikirannya. Area selangkangannya sepertinya diisi dengan tongkat kaku, menopang celananya tinggi-tinggi di udara seperti tenda. Meledak, itu akan meledak. Ye Shaotian merasa area selangkangannya akan meledak kapan saja. Para murid yang sudah lama berkumpul di luar melompat ketika mereka melihat Ye Shaotian keluar dari rumah. Melihat mata merah darah dengan tatapan berapi-api, semua orang merasakan bahaya pada saat itu. Dan ketika mereka akhirnya mengalihkan pandangan ke selangkangannya, udara berhenti saat semua orang berhenti bernapas sejenak. Bagaimana binatang buas yang begitu ganas bisa ada di dunia ini? Apa yang terjadi di dalam rumah?
Mengapa semuanya menjadi seperti ini? Lin Fan melompat sambil berjalan. Sekarang pil itu dimasukkan dengan paksa ke dalam mulut Ye Shaotian, hanya masalah waktu sebelum dia datang mencari lebih banyak setelah dia merasakan manfaatnya. Dan pada saat ini, di dalam aula besar Sekte Kemuliaan, seorang murid ditempatkan di dalam tungku yang dilapisi dengan simbol-simbol eksotis dan diisi dengan cairan yang tidak diketahui. Dia duduk di tengah-tengah semuanya, mata terpejam dengan wajah pucat pasi. Jika dilihat lebih dekat, dapat diketahui bahwa dia memiliki fitur yang bagus, dan dia memancarkan aura keanggunan. Hanya adanya luka yang menyebabkan dia terlihat sangat kuyu. Grandmaster, aku khawatir, sudah terlambat untuk menyelamatkan fondasi budidaya Tianyu. Tetua senior dari puncak dinding menatap ke dalam tungku sambil menggelengkan kepalanya dengan patah hati. Seorang pria yang dulunya merupakan harapan besar bagi sekte tersebut telah jatuh. Bagi sekte tersebut, ini adalah kerugian besar yang bisa didapat. Wajah Zhong Hentian kehilangan sedikit pun warna ketika dia mendengar kata-kata ini dan jatuh ke lantai sambil berlutut, "Tuan Besar. Penatua, tolong, saya mohon kepada Anda. Tolong selamatkan saudara muda Tianyu. Tolong, jika bukan karena menyelamatkan saya, dia tidak akan kehilangan landasan kultivasinya. Tanpa landasan kultivasinya, nasib saudara muda akan lebih buruk daripada kematian. Tolong. Landasan budidaya mewakili segalanya. Hilangnya hal itu tidak hanya berarti hilangnya basis budidayanya, tetapi juga hilangnya harapan untuk mendapatkan kembali kehebatannya di masa depan. Landasan budidaya adalah potensi seseorang. Agar saudara muda Tianyu jatuh dari potensi utama menjadi sayur-sayuran secara instan, apa yang harus dia lakukan? Zhong Hentian dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Segalanya tampak berjalan lancar dan dalam jangkauan seperti biasa selama ekspedisi, ketika tiba-tiba, Sekte Fengtian mengirimkan seseorang yang memiliki keterampilan tiada taraf. Di saat kecerobohan, Zhong Hentian hampir terbunuh oleh tangannya, jika bukan karena pengorbanan tanpa pamrih dari saudara muda Tianyu. Saat ini, dia hanya tinggal mayat. Grandmaster Yan mengintip ke dalam panci dan menghela nafas. Sungguh beruntung dia bisa mempertahankan nyawanya. Murid Sekte Fengtian ini menggunakan keterampilan aneh, menyebabkan energi kematian memuncak di dalam tubuhnya. Pilihan terbaik hanya untuk mengeluarkan gasnya dan membuatnya tetap hidup. Zhong Hentian mengepalkan tangannya dengan enggan dengan rasa dendam yang membara di matanya. Jika dia bertemu pria itu lagi, dia bersumpah akan memenggal kepala ibu ker itu. Segel tungku, Grandmaster Yan menghela napas. Sudah menjadi tradisi lama bagi berbagai sekte untuk saling bertarung sampai mati di tempat terlarang. Meskipun selalu sekte lain yang muridnya dihancurkan, hari ini, giliran Sekte Kemuliaan. Tidak kusangka Sekte Fengtian akan memiliki murid seperti itu. Babak 107, benar-benar saleh. Ketika Lin Fan kembali ke Nameless Peak, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Biasanya, sekembalinya, Zhang Ergou akan menjadi orang pertama yang berlari keluar dan menyambutnya. Tapi, dia telah berdiri di sini selama beberapa waktu, dan bahkan dengan dia berulang kali batuk palsu, Zhang Ergou belum juga muncul. Aneh, pasti ada sesuatu yang terjadi. Semakin dia berpikir, rasanya semakin aneh. Lin Fan kemudian menuju rumah kayu Zhang Ergou. Dia harus melihat apa yang sedang dilakukan orang ini. Mungkinkah mereka tidak bisa mengendalikan diri setelah memakan pil dan tidak punya tempat untuk melepaskannya, menuju ke puncak untuk mencari beberapa gadis. Tapi itu juga tidak benar. Bahkan jika mereka telah menuruni puncaknya, tidak akan ada gadis yang mau menyukai wajah jelek Zhang Ergou. Jika dia mencoba untuk terus maju dengan paksa, pasti akan terjadi keributan, bukan? Tapi tidak. Zhang Ergou memiliki basis budidaya yang rendah. Para murid sekte luar akan membunuhnya bahkan hanya dengan tamparan keras di wajahnya. Kecuali, Feng Bujue yang membawanya ke sana. Pada saat ini, menurut Lin Fan, hal ini mungkin terjadi. Setelah mencapai rumah kayu Zhang Ergou, Lin Fan hanya membuka pintu tanpa perlu mengetuk. Tapi apa yang menunggu matanya hanyalah, mencengangkan. Zhang Ergou terbaring di lantai, tak bernyawa, dehidrasi, dan berkerut, sambil terengah-engah. Dan yang menghancurkan mata Lin Fan adalah adanya lubang di tanah.
Sebuah lubang digali di tanah. Meskipun lebarnya lubangnya cukup kecil, namun dalam. Sangat dalam. Dari tempatnya berdiri, Lin Fan bahkan tidak bisa melihat kedalaman lubang. Dalam. Ergo, kamu kacau, tanya Lin Fan. Mas, Tuan, pil ini, beracun. Zhang Ergo menangis sambil mengingat apa yang telah terjadi. Memang benar, dia diperkosa oleh ibu pertiwi tercinta. Zhang Ergo tidak dapat berbicara lagi. Meskipun dia telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya bergaul dengan geng pemulung, dia tetaplah seorang anak baik yang menjaga kemurnian kesuciannya. Tapi, melakukan tindakan tercela seperti ini hari ini. Sebelumnya, ketika Zhang Ergo kembali ke gubuknya, dia dengan bersemangat mengeluarkan pil itu dan meneguknya. Dia kemudian duduk dan diam-diam mengembangkan keterampilan yang diberikan kepadanya oleh kakak mudanya. Tidak lama kemudian, Zhang Ergo menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Api menari-nari dengan ganas di dalam tubuhnya, melonjak. Terlebih lagi, yang mengejutkan adalah kenyataan bahwa di area selangkangannya sendiri terdapat seorang lelaki kecil yang berdiri tegak. Itu adalah keinginan impulsif, yang melampaui langit. Awalnya, Zhang Ergo mengira ini adalah efek dari pil yang bekerja. Namun tak lama kemudian, dia menyadari bahwa itu jelas tidak benar. Bengkak di selangkangannya terasa tak tertahankan, sungguh tak tertahankan. Dia perlu menemukan sebuah gua dan melakukan ekspedisi eksplorasi secara menyeluruh. Dan pada akhirnya, tidak ada akhir. Dia melihat ke tanah kosong dan mulai menembusnya. Untungnya, tanahnya dianggap lunak. Jika tidak, seseorang mungkin telah meninggal. Selamat, istirahat yang baik. Lin Fan bergumam, berbalik dan pergi tanpa bersuara. Dia tidak sanggup menghadapi pria ini lagi. Pada saat ini, Lin Fan menyeka dahinya. Dia tidak menyangka efek obat ini begitu kuat. Faktanya, kekuatannya cukup menakutkan bahkan bagi Lin Fan. Dan itu mengejutkannya. Kamu Shao Tian. Sekarang setelah Ye Shao Tian meminum pil ini, apakah seseorang akan mati? Lagi pula, jika Zhang Ergo berhasil menembus lubang di tanah, jika ini ditanam pada manusia, bukankah orang itu akan mati? Tapi meski dia terburu-buru sekarang, mungkin sudah terlambat. Keduanya mungkin bekerja menuju klimaks bersama, atau berjalan menuju surga bersama. Lupakan saja, seharusnya tidak ada masalah besar, tidak apa-apa. Segera setelah itu, Lin Fan tiba di rumah kayu Feng Bujue. Dia mencuri pandang sekilas ke dalam dan memastikan. Sama seperti Zhang Ergo, dia adalah pria luar biasa yang telah menembus bumi. Lupakan saja, kembali mengolah pil untuk dikonsumsi. Lin Fan tidak pernah menikmati kultivasi diri. Hanya duduk sendirian dengan tenang dan berkultivasi. Sial, itu membosankan sekali. Jauh lebih mudah menelan pil untuk mendapatkan pengalaman. Dan sekarang dia telah menyapu 3 jenis tanaman obat yang berbeda dari Danding Peak. Sekarang saatnya untuk mencampur dan mencocokkan beberapa kombinasi berbeda untuk dirinya sendiri. Meskipun masing-masing pil ini mungkin tidak memberikan banyak pengalaman, tetapi selama dia meminumnya lebih banyak, itu masih akan memberinya jumlah yang layak. Dalam kurun waktu 3 hari, Lin Fan tidak meninggalkan rumahnya, hanya mengolah pil dan mengeluarkan semuanya. Saat poin pengalaman perlahan memasuki tubuhnya seperti menghirup udara, jumlah pengalaman untuk naik level juga terus meningkat. Meskipun ia terjebak di tingkat pasca surgawi, berdasarkan rasio sebenarnya dari seberapa banyak ia telah berkultivasi, ia seharusnya sudah setengah langkah menuju peri surgawi. Namun, mengapa meskipun ia jelas-jelas berada setengah langkah dari peri surgawi, sistem masih menunjukkan bahwa ia berada pada tahap pertama pasca surgawi? Mungkinkah kekuatannya kini seperti esensi yang terkonsentrasi? Jika itu masalahnya, jumlah budidaya yang dia butuhkan mulai hari ini pasti jauh melebihi jumlah yang lain. Dalam 3 hari itu, baik Zhang Ergo maupun Feng Bujue tidak mengunjunginya. Awalnya, Lin Fan mengira keduanya hanya membuat ulah. Namun kemudian, dia mengetahui bahwa mereka baru saja menghabiskan 3 hari untuk memulihkan diri di rumah. Sepertinya satu pil telah menghabiskan energi apapun yang mereka miliki. Setelah penemuan ini, pikiran Lin Fan dipenuhi dengan berbagai pemikiran unik. Meskipun dia telah membudidayakan bigra, dunia adalah tempat yang luas dengan banyak misteri. Dia tidak bisa terlalu sombong dengan berpikir bahwa ini adalah produk terbaik.
Harus ada modifikasi yang tersedia untuk meningkatkan Bigra. Hari berikutnya, Lin Fan akhirnya berhenti dengan budidaya pilnya. Dia hampir menghabiskan semua bahannya dan sebagai hasilnya, dia menghasilkan 100 Bigras. Apapun yang tersisa semuanya dicampur dan dicocokkan menjadi berbagai pil acak, yang kemudian dikeluarkan oleh Lin Fan dan diubah menjadi banyak pengalaman. Ketika Lin Fan akhirnya keluar dari rumah, dia disambut dengan pemandangan Zhang Ergou dan Feng Bujue berkemah di luar rumahnya. Dia tersenyum. Sepertinya keduanya terlihat segar. Bagaimana pilnya? Lin Fan terkekeh. Mungkin bagi keduanya, pil itu mungkin merupakan mimpi terburuk mereka seumur hidup. Bagaimanapun, Lin Fan merasa bahwa pil ini sangat beracun bagi mereka yang mengkonsumsinya tanpa cacat yang tak terkatakan. Namun yang tidak dia duga adalah, setelah saling melirik, Zhang Ergou dan Feng Bujue menjawab dengan penuh semangat, pil yang saleh. Tuan, pil ini terlalu saleh. Tidak heran Anda adalah orang yang paling saya hormati sepanjang hidup saya. Keahlian Anda dalam mengolah pil jauh melampaui kemampuan manusia biasa. Zhang Ergou berseru sambil menjilat bibirnya. Setelah melihat pantat Zhang Ergou menjilat lagi, Lin Fan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ergou sayangku, kamu bisa berhenti bersikap kuat. Pil ini tidak cocok untuk kalian. Tidak tuan. Semua yang kakak senior katakan adalah apa yang aku pikirkan juga. Pil ini benar-benar saleh. Setelah mengkonsumsinya, dan meskipun prosesnya sungguh menyiksa, efek setelahnya adalah, aku bahkan tidak bisa menggambarkannya. Ini seperti, Feng Bujue bahkan tidak dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya, tetapi dari ekspresinya, orang dapat mengatakan bahwa itu adalah kesenangan murni. Seolah-olah setiap kekhawatiran telah hilang darinya seperti awan yang menghilang. Dia merasa sangat nyaman dan gembira. Dan perasaan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, hanya satu hari, dan semuanya kembali normal. Perasaan apa? Lin Fan merenung sambil menggaruk kepalanya. Bagaimana mungkin? Sebuah pil yang dibuat hanya dari 3 ramuan berbeda, perasaan seperti apa yang bisa diberikannya? Guru, perasaan ini benar-benar tak terlukiskan. Mungkin, Anda hanya bisa benar-benar memahaminya setelah Anda mengalaminya sendiri, jawab Feng Bujue. Lin Fan memicingkan matanya ke arah kedua orang ini. Orang-orang ini tidak mungkin mencoba menggoda yang mulia untuk mengkonsumsinya sendiri hanya untuk balas dendamnya. Tapi, dari tatapan mereka yang bersemangat, mereka sepertinya tidak berpura-pura. Kalian ingin pilnya sekarang? Lin Fan meminta untuk menyuarakannya. Ya, Tuan. Jika memungkinkan, tolong berikan masing-masing 1 pil kepada kami berdua. Zhang Ergou menjawab dengan tergesa-gesa. Sial, orang-orang ini tidak mungkin berubah menjadi pecandu narkoba, bukan? Tapi lupakan saja, mari kita berikan masing-masing 1. Setelah mereka berdua mendapatkan pil tersebut, mereka mengucapkan terima kasih kepada Lin Fan dan kembali ke rumah kayu mereka. Melihat dua pria yang baru saja kabur, Lin Fan juga tercengang. Mungkinkah itu benar-benar saleh? Lin Fan selalu meminum pil untuk mendapatkan poin pengalaman, tetapi dia belum pernah mencoba efeknya secara pribadi. Sekarang dia mendengarkan keduanya, dia sedikit tergoda. Apa? Perasaan yang mereka bicarakan. Mungkinkah itu benar-benar saleh? Subscribe channel, like dan komen. Bab 108, aku lega bisa menghilangkan cacat tak terkatakan dari murid juniorku. Mencubit Bigra, Lin Fan ragu-ragu sekaligus penasaran. Mungkinkah seperti yang disebutkan Zhang Ergou dan Feng Bujue, bahwa mengonsumsi Bigra dapat memberikan begitu banyak kenikmatan? Setelah ragu-ragu sejenak, dia menghela nafas dan menahan rasa penasarannya. Dia sebaiknya menahan diri untuk tidak meminum pil itu. Sebagai seseorang yang tidak memiliki pasangan, dia lebih baik aman daripada menyesal. Tidak lama kemudian, ekspresi Lin Fan berubah ketika dengusan tumpul datang terus-menerus dari kejauhan. Mengintip keluar, dia mengerutkan kening saat rumah kayu Zhang Ergou dan Feng Bujue mulai bergetar dan bergetar hebat. Ya ampun, aku telah berdosa. Lin Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas tanpa daya. Sementara itu, di kaki Nameles Peak, Ye Shaotian berada dalam dilema. Haruskah dia mendaki puncak untuk mencari orang itu?
Sementara hatinya dengan tegas menolak karena pria ini telah benar-benar mempermalukannya dan dia bersumpah akan membalas dendam yang mendalam terhadapnya. Dia pada saat yang sama penasaran dengan pil apa yang dia konsumsi saat itu. 4 hari sebelumnya, Ye Shaotian mengira pil yang diberikan Lin Fan kepadanya adalah pil beracun. Namun dia menyadari kesalahpahamannya tidak lama kemudian. Setelah meminum pil tersebut, ia hanya bisa merasakan tubuhnya terbakar, seolah-olah gunung berapi yang tidak aktif akhirnya meletus di dalam dirinya, mencari jalan keluar dari tubuhnya. Sesampainya di tempat Ruo Mengyu, pria gila itu tidak berkata apa-apa dan melompat ke arahnya sambil merobek pakaiannya. Dan begitu saja, saat keduanya berpolimerisasi menjadi satu, dia menemukan perasaan yang belum pernah dia ketahui mengalir di sekujur tubuhnya. Dan yang lebih mengganggu Ye Shaotian adalah ekspresi gembira dan erangan gembira dari Ruo Mengyu adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Pertempuran itu mengguncang langit dan bumi, mengeringkan lautan, dan menghancurkan gunung-gunung menjadi debu. Dari puncak gunung itu, muncul retakan, perlahan-lahan merembes ke tanah dan dari dalam, aliran air segar mengalir keluar. Aliran demi aliran deras, gelombang demi gelombang, jeritan yang begitu tajam terdengar hingga terdengar di telinga seseorang selama 3 hari. Baik itu Ye Shaotian atau Ruo Mengyu, keduanya merasakan kepuasan yang belum pernah mereka rasakan. Terutama ketika Ye Shaotian akhirnya bisa mengeluarkan tubuhnya yang kelelahan keluar rumah dan melihat banyak ekspresi keheranan menatap wajahnya. Terutama apa yang dikatakan Ruo Mengyu padanya saat dia pergi, Ye Shaotian tidak akan pernah bisa melupakan hal itu dari pikirannya. Kakak Ye, ini adalah Mengyu yang paling membahagiakan yang pernah ada. Ye Shaotian tidak salah dengar, dia juga tidak salah lihat. Dari wajah Ruo Mengyu muncul ekspresi kepuasan yang belum pernah ada sebelumnya. Dan beberapa hari setelah meminum pil tersebut, Ye Shaotian merasakan kegembiraan lainnya. Perasaan bahagia ini bagaikan api kecil yang membara yang mengalir terus-menerus dari hatinya, melupakan segala kesulitan yang pernah dialaminya. Dan sekarang dia ada di sini, dia ingin tahu obat apa itu. Dia ingin merasakan pengalaman yang belum pernah dia alami sebelumnya. Berita tentang Ye Shaotian yang menuju ke puncak tanpa nama menyebar dengan cepat, dan setiap murid sekte luar yang pernah mendengarnya segera bergegas ke belakang. Mereka akan menyaksikan pertempuran yang menggemparkan antara keduanya. Ye Shaotian dan Lin Fan pasti memiliki dendam yang tidak dapat didamaikan, dan sekarang Ye Shaotian memimpin untuk menghadapinya terlebih dahulu, dia pasti memiliki kekuatan untuk digiling. Sesampainya di puncak tanpa nama, Ye Shaotian memandang sekeliling dengan jijik. Tempat itu bobrok dan rusak, dan dia berani memproklamirkan diri sebagai sekte. Ini sungguh lelucon. Ah! Murid muda Ye, kamu sudah datang. Tepat pada saat ini, suara Lin Fan terdengar. Ekspresi Ye Shaotian berubah dan dengan waspada, dia menatap pria yang duduk di atas batu di depannya, yang sedang menghadap ke puncak sungai di bawah. Bagaimana kamu tahu aku akan datang? Ye Shaotian bertanya. Tentu saja sayangku. Lin Fan tertawa kecil tanpa sedikit pun nada tergesa-gesa dalam suaranya, seolah-olah semuanya terkendali, menari di telapak tangannya. Latar belakang yang tenang sepertinya telah menyatu dengannya di atmosfer, memberikan kesan superior. Bagaimana pilnya? Lin Fan bertanya. Pil apa itu? Ye Shaotian menarik napas dalam-dalam. Pil ini sangat penting bagi masa depan Ye Shaotian, dan bahkan jika orang ini adalah musuh yang paling dibencinya, dia harus menekan amarah di dalam hatinya. Ah, murid junior, pil ini dibuat khusus untukmu oleh Yang Mulia dengan tujuan menghilangkan cacat tak terucapkanmu. Sekarang karena kamu begitu bersemangat, aku kira pil itu pasti menunjukkan kepadamu keajaiban itu, memungkinkanmu untuk mengalaminya, lambang kebahagiaan dalam hidup ini. Lin Fan tidak menjawab Ye Shaotian dan menepuk sisa ruang di batu di sampingnya. Kemarilah, datanglah ke Your Truly. Biarkan Your Truly menjelaskannya secara perlahan kepada Anda. Ye Shaotian menatap Lin Fan dengan waspada. Apa yang sedang direncanakan orang ini? Tapi sepertinya, jika dia tidak pergi, Lin Fan tidak akan melanjutkan pembicaraan. Akhirnya, Ye Shaotian dengan ragu mengertakkan gigi dan melangkah maju. Lin Fan melirik Ye Shaotian dengan lembut, tapi hatinya berubah gembira. Wah, sial, aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Kamu bilang pil ini dibuat olehmu. Keduanya duduk berdampingan,
seperti teman lama yang hilang. Para murid yang akhirnya menyusul untuk menyaksikan pertunjukan itu sangat terkejut. Ada apa dengan ini? Kenapa keduanya begitu akrab? Saya Master Junior Anda, jawab Lin Fan dengan tidak puas. Ye Shaotian mengerutkan kening, dan akhirnya menyerah. Baik, kamu yang terbesar sekarang. Anda adalah rajanya, dan bahkan nenek moyang saya tidak dapat menandingi Anda. Tuan Muda Lin, pil ini dibuat olehmu. Ye Shaotian bertanya lagi. Baginya, pil ini adalah pil yang saleh. Ye Shaotian tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak mampu dalam aspek itu. Tapi sebagai seorang pria, siapa yang mau mengakuinya? Terlebih lagi, dengan Ruo Mengyu yang berpura-pura tidak tahu, dia merasa tidak perlu bertanya lebih jauh. Tapi setelah dibeberkan oleh Lin Fan, Ye Shaotian tidak tahan lagi. Bahkan ketika seseorang melawan seseorang, dia tidak akan memukulnya. Tapi orang ini tidak mengenal batas. Bukan hanya pukulan bodoh, dia juga meniup dengan rendah, menamparkan, meremas, dan menghancurkan Ye Shaotian sepenuhnya. Pria mana yang bisa menerima penghinaan seperti itu? Terlebih lagi, setelah meminum pil tersebut, Ye Shaotian tahu bahwa dia tidak dapat lagi hidup tanpa pil tersebut karena dia telah mengetahui hal ini. Tentu saja, ini dibuat khusus dan dikembangkan hanya demi kamu, murid junior, apakah kamu puas dengan itu? Lin Fan tersenyum dengan tenang dan penuh belas kasih. Ya, benar, Ye Shaotian mengangguk. Sekarang dia berada di bawah kekuasaan Lin Fan, dia hanya bisa ikut bermain. Itu bagus. Selama murid juniorku puas, Yang Mulia merasa lega, kata Lin Fan. Tuan Muda Lin, kali ini, Ye Shaotian telah bersiap untuk meminta lebih banyak obat, dan faktanya, dia bahkan membawa bahan-bahannya sendiri sebagai kompensasi. Tapi saat Ye Shaotian membuka mulutnya, dia disela oleh Lin Fan. Niat Anda datang ke sini, sebagai Master Junior Anda, saya memahaminya sepenuhnya. Hanya saja proses pengembangannya sangat sulit, dan bahan-bahan yang dibutuhkan jarang sekali yang tidak dapat diukur. Tetapi untuk mengetahui bahwa itu membantu cacat Anda yang tak terkatakan, Anda benar-benar punya tidak menyia-nyiakan usahanya. Ini 4 pil. Gunakan dengan hemat. Jika Anda membutuhkan lebih banyak di masa depan, Anda selalu dapat datang ke Your Truly untuk menebus lebih banyak. Lin Fan mengeluarkan 4 pil dan memberikannya kepada Ye Shaotian yang tercengang. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya Ye Shaotian mengharapkan pria ini memberinya semua pil bahkan tanpa satu permintaan pun. Dia mengira Lin Fan pasti akan mempersulitnya, atau bahkan memaksakan harga mahal padanya. Dalam perjalanannya, dia sudah mengambil keputusan. Dia akan menoleransi sebanyak yang dia bisa, dan apapun yang dia bisa beli, dia akan beli. Tapi menatap keempat pil di telapak tangannya, Ye Shaotian tidak dapat menemukan kata-kata untuk mengungkapkan keterkejutannya. Lanjutkan pada saat ini, Lin Fan dengan lembut melambaikan tangannya, membiarkan Ye Shaotian pergi. Ye Shaotian masih dalam keadaan kaget dan linglung. Tuan Muda Lin, kamu memberikannya kepadaku begitu saja. Tidak ada persyaratannya. Ye Shaotian bertanya dengan tidak percaya. Terhadap tatapan Ye Shaotian, Lin Fan mengungkapkan senyuman yang hanya dapat ditemukan pada senior yang sangat baik hati dan penuh kasih sayang yang mencintai juniornya. Tempat kami berdiri saat ini adalah sebidang tanah sekte kemuliaan. Meskipun Yang Mulia telah keluar untuk membuat sekte saya sendiri, kami masih milik keluarga yang sama. Sekte kemuliaan. Sekarang kamu membutuhkannya, sebagai Master Junior yang mengolah pil ini untukmu, bagaimana aku tega meminta imbalan apapun? Ye Shaotian menatap Lin Fan dengan bingung. Dan akhirnya, dia menganggukkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Setelah kepergiannya, Lin Fan tersenyum. Dia tidak bisa terburu-buru melakukan ini. Dia harus melakukannya perlahan, dari yang dangkal ke yang dalam. Ye Shaotian tidak bisa dibeli dengan mudah. Tapi Lin Fan percaya bahwa selama dia bertahan, suatu hari nanti, dia akan mampu menaklukkannya dan membelinya pada akhirnya. Bab 109, Rahasia Peta Harta Karun 7 Orang Suci. Waktu berlalu seperti angin, tidak dapat ditangkap atau dipertahankan. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Di dalam sekte kemuliaan ada puncak yang sama seperti puncak lainnya, puncak tanpa nama. Namun seiring berjalannya waktu, topik gosip di kalangan murid sekte luar cenderung berkisar pada puncak ini.
Pada hari ini, Lin Fan keluar dari rumah kayunya setelah sebulan mundur. Dalam kurun waktu sebulan, selain meneliti budidaya pil, Lin Fan juga meluangkan waktu untuk memilah ilmu bela diri dan keterampilan yang telah dipelajarinya. Pada saat yang sama, Lin Fan tidak mengabaikan latihan kultivasinya. Dia tahu dengan jelas bagaimana rasanya tanpa kekuatan sejati dalam menghadapi kesulitan di dunia Xuan Huang, seseorang akan menjadi seperti seekor semut, tidak berdaya. Setiap kali dia mengingat kematian tragis saudara-saudaranya di Sekte Iblis Suci, Lin Fan menghela nafas. Tidak tahu kapan akan tiba saatnya dia akhirnya bisa menembus batas kultivasinya, dan pada saat yang sama, mengambil token yang diperlukan untuk kembali ke benua Changling. Kurang dari Faceless Sky Demon lebih besar dari masih di level 2 sementara kurang dari Will of the Sword lebih besar dari akhirnya berhasil menembus level 2. Namun, basis budidayanya tetap berada pada level 1 pasca surgawi. Mengingat jurang pengalaman yang sangat besar yang diperlukan untuk naik level dari level 1 pasca surgawi, menelan pil bagaikan setetes air di ember, bahkan tidak layak untuk disebutkan lagi. Lin Fan membutuhkan pil dalam jumlah besar, pil dengan tingkat kualitas lebih tinggi. Dan jika itu masih tidak bisa dilakukan, Lin Fan siap meninggalkan area sekte dan memasuki area terlarang untuk menjalani satu putaran pelatihan. Tapi bahkan tempat terlarang itu tidak akan mudah diakses tanpa menggunakan bahtera raksasa milik sekte tersebut. Selama bulan ini, Ye Shaotian datang sekali. Namun karena kemundurannya, Lin Fan telah memberikan pil tersebut kepada Zhang Ergou. Dia bertanya-tanya bagaimana kabar Zhang Ergou dan Feng Bujue. Mereka mungkin menyelipkan beberapa pil bigra sendiri. Setelah mengakhiri retretnya, Lin Fan bersiap untuk pergi ke perpustakaan Sekte Kemuliaan untuk mencari resep seni bela diri dan budidaya. Jika dia beruntung, dia mungkin bisa menemukan beberapa pil dengan kualitas lebih tinggi. Lin Fan ingin meningkatkan bigra, tetapi bahkan setelah beberapa kali mencoba, semuanya berakhir dengan kegagalan. Bahkan untuk beberapa di antaranya yang tampaknya berhasil, Lin Fan tahu bahwa mereka tidak dapat dikonsumsi karena pasti akan membawa kematian bagi penggunanya. Sekte Kemuliaan, Perpustakaan. Ini adalah tempat di mana murid-murid Sekte Kemuliaan datang untuk memilih seni bela diri. Terlepas dari kenyataan bahwa Lin Fan telah berangkat untuk membuat sekte sendiri, dia masih memiliki hak untuk memilih seni bela diri dari sekte tersebut bersama dengan hak lain dari murid yang ada. Lin Fan sangat berterima kasih atas hal ini, tetapi pada saat yang sama merasa sedih. Dia datang dari sisi lain dan memasuki sekte yang bagus. Sekte Iblis Suci adalah sekte yang bagus, tapi tetap saja sekte itu hancur. Dan di mata Lin Fan, Sekte Kemuliaan juga sama baiknya, dan dia hanya bisa mengharapkan kedamaian dan kemakmuran dari Sekte Kemuliaan. Memiliki banyak ilmu bela diri tidak menandakan kekuatan seseorang. Yang lebih penting adalah apakah seni bela diri cocok dengan gaya pribadi seseorang. Saat ini, kurang dari Eternal Devil Body lebih besar dari telah mencapai kemacetan. Sedangkan untuk kurang dari Psychedelic Body lebih besar dari, akan mencapai level berikutnya, artinya akan mengalami evolusi. Mengenai apa yang akan terjadi, Lin Fan sangat menantikannya. Adapun situasi pribadinya, Lin Fan menyimpulkan bahwa dia lebih cocok untuk pertarungan jarak dekat daripada penggunaan senjata dan sejenisnya. Terutama kurang dari memutar langit dan bumi lebih besar dari, yang mengubah arah yin dan yang, diputar hingga maksimal. Kurang dari Deflowering Finger lebih besar dari teknik pertarungan jarak dekat. Kurang dari Harimau Hitam Mencuri Hati lebih besar dari teknik pertarungan jarak dekat. Kurang dari Balls Kicking lebih besar dari teknik pertarungan jarak dekat. Secara keseluruhan, sebagian besar yang dia ketahui adalah teknik pertarungan jarak dekat. Oleh karena itu, saat dia mencari seni baru, dia perlu melihat ke arah itu juga. Lagi pula, skill yang disebutkan di atas akan bagus untuk bereksperimen dengan kejam terhadap musuh. Namun, bagi lawan yang lebih bersahabat, mereka mungkin kurang cocok. Jika dia akan bertanding dengan siapapun di masa depan, dia sebaiknya mempelajari beberapa keterampilan yang lebih teratur. Saat memasuki perpustakaan, Lin Fan dibutakan karena takjub oleh banyaknya koleksi Sekte Kemuliaan. Rak-rak itu tampak tak berbatas, seolah-olah ada yang tenggelam ke dalam lautan buku.
Sebuah sekte yang besar dan mulia memang bisa dinilai dari sejarahnya yang dalam. Lin Fan mendapati dirinya berkeliaran di laut, tenggelam dalam intens. Ding! Selamat karena telah menemukan teknik jari gelap tingkat rendah, kurang dari jari penghancur bumi lebih besar dari. Ding! Selamat karena telah menemukan teknik pedang ringan tingkat atas, kurang dari pedang musim semi dan musim gugur lebih besar dari. Ding! Selamat karena telah menemukan teknik pedang tingkat menengah gelap, kurang dari bull release burst lebih besar dari. Untuk setiap buku yang disentuhnya, detailnya akan langsung muncul di benaknya. Bagi murid-murid di perpustakaan yang sedang memperhatikan orang aneh yang baru saja menyentuh buku dan segera mengembalikannya, seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh sedang bekerja. Tetapi bagi murid sekte luar yang mengenal Lin Fan secara pribadi, meskipun mereka ragu, mereka tidak berani mengungkapkan satu kalimat pun yang mengejek. Jika mereka bersikap kasar dengan cara apapun, siapa yang tahu bagaimana mereka akan mati. Ding! Selamat karena telah menemukan teknik tinju tingkat rendah yang ringan, kurang dari Seven Sign Fist lebih besar dari. Ini adalah seni bela diri tingkat terendah dan terendah yang pernah disentuh Lin Fan sejak dia tiba di perpustakaan. Tapi saat dia hendak memasangnya kembali, sebuah pemberitahuan muncul yang membuatnya tertegun sejenak. Ding! Selamat karena telah menemukan peta tersembunyi, kurang dari peta 7 orang suci lebih besar dari. Lin Fan ingat, di ranselnya, ada kurang dari peta harta karun 7 orang suci lebih besar dari yang dia curi dari Mo Hiksuan. Karena dia tidak tahu cara menggunakan atau menguraikannya, Lin Fan telah melupakannya seperti sampah di dalam ranselnya. Dan sekarang kurang dari peta 7 orang suci lebih besar dari ditemukan dalam manual kurang dari Seven Sign Fist lebih besar dari, pasti ada semacam korelasi dengan kurang dari peta harta karun 7 orang suci lebih besar dari. Lin Fan diam-diam mengambil kurang dari Seven Sign Fist lebih besar dari dan tanpa ada yang menyadarinya, dan memasukkannya ke dalam ranselnya. Lin Fan kemudian melanjutkan pencariannya. Karena dia ada di sini, tentu saja dia harus mencari beberapa buku yang bisa dia gunakan. Untungnya, Lin Fan akhirnya menemukan teknik tingkat bumi yang lebih rendah, kurang dari tidalpus lebih besar dari dan menetap di sana. Meskipun seni bela diri tampak seperti seni bela diri lainnya, yang unik adalah kenyataan bahwa jika seni bela diri itu dikembangkan hingga tingkat tertinggi, satu serangan telapak tangan akan memiliki 9 kali lipat kekuatan aslinya. Menumpuk kekuatan lapis demi lapis, lipat demi lipat, bukanlah tugas yang mudah. Tapi yang paling penting, adalah kenyataan bahwa di tangan Lin Fan, seni bela diri apapun tidak memiliki batas atas. Oleh karena itu, potensi sebenarnya kurang dari tidalpus lebih besar dari dapat didorong lebih jauh lagi di tangannya. Hati Lin Fan dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia tahu dengan jelas bahwa selama dia tidak mengacau dan mati karena kecelakaan, jalannya di masa depan akan jauh melampaui orang lain. Setelah kembali ke puncak tanpa nama dari perpustakaan, Lin Fan langsung terjun ke proses penelitian. Ding! Selamat atas penemuan kurang dari tidalpus lebih besar dari. Apakah Anda ingin mempelajarinya? Mempelajari. Ding! Selamat telah mempelajari teknik tingkat rendah bumi, kurang dari tidalpus lebih besar dari. Tingkat 1. Lin Fan mengolah sesuatu lebih cepat dari orang lain. Bahkan untuk memahami apa itu keterampilan adalah jurang pembelajaran yang besar bagi orang lain. Tapi Lin Fan mampu melompati jurang ini. Jika ada murid yang mengetahuinya, mereka pasti akan mati karena cemburu. Membuka kurang dari Seven Sign Fist lebih besar dari, sebuah peta jatuh dari dalam. Ketika Lin Fan melihat peta itu, dia sudah sangat terpesona. Ini adalah peta, dan di atasnya ada dua kata yang membutakan mata Lin Fan. Benua Dongling. Pada saat ini, Lin Fan akhirnya mengerti mengapa dia tidak dapat menemukan apapun yang berhubungan dengan kurang dari peta harta karun 7 orang suci lebih besar dari, meskipun dia terus melakukan penyelidikan dan pencarian di Sekte Iblis Suci. Segala sesuatu yang dijelaskan di peta sebenarnya ada di Benua Dongling. Pada saat yang sama, Lin Fan tahu bahwa siapapun yang memegang kurang dari peta harta karun 7 orang suci lebih besar dari ini pasti hidup di era setelah dunia Xuan Huang dipecah menjadi dua oleh makhluk tertinggi. Setelah mencatat beberapa poin penting dari peta secara mental, Lin Fan melemparkannya kembali ke dalam ranselnya. Tuan, tolong. Tangisan tragis datang dari luar rumah, menyebabkan Lin Fan mengerutkan kening.
Hanya dari suara dengkuran babi, dia tahu bahwa ini pasti Zhang Ergou. Bab 110, menanamkan 4 teknik tertinggi. Di luar pada saat ini, Zhang Ergou mengenakan pakaian kuyuh, dengan wajah bengkak sambil menangis di antara isak tangis dan ingus. Feng Bujue, yang berdiri di sampingnya juga dipenuhi amarah. Kakak senior, siapa saja orang-orang yang memukulmu? Katakan padaku, dan aku akan membalas dendam untukmu. Feng Bujue tidak dapat menahannya. Lagi pula, Zhang Ergou biasanya memperlakukannya dengan baik, berbagi dengannya makanan enak apapun yang dia miliki. Dan sekarang kakak senior Ergou berada dalam kondisi ini setelah hanya melakukan perjalanan menuruni puncak. Feng Bujue tidak dapat mentolerir kemarahan ini. Tapi Zhang Ergou mengabaikan Feng Bujue. Dia terus menangis dan meratap. Dari mata kecilnya yang seperti manik-manik, air mata mengalir deras. Lin Fan keluar dari rumah. Suara tangis di luar begitu berisik sehingga dia tidak tahan. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, saat dia melangkah keluar, dia menemukan Zhang Ergou memeluk pahanya dan menangis terseduh-seduh. Tuan, muridmu, aku tidak berguna. Saat aku menuruni gunung, aku terpukul. Saya ingat setiap bagian dari ajaran Anda, untuk tidak pernah menyerah atau mundur. Tapi dia terlalu kuat. Dengan kekuatan saya yang lemah, saya bahkan tidak bisa melawan. Saya telah mencemooh harapan Anda yang tinggi terhadap kami, Guru. Zhang Ergou berteriak dengan tragis. Sirenenya menyebabkan Lin Fan merasa kasihan pada Ergou. Wajah menyedihkan Zhang Ergou itu sangat menyayat hati. Baiklah, berhentilah menangis dan ceritakan padaku dengan benar. Apa yang terjadi? Lin Fan bertanya. Zhang Ergou menyeka air matanya, dan suara tangisannya berubah menjadi tercekat. Mas, Tuan, hari ini aku turun ke puncak untuk mencari makanan enak, menyiapkan makan malam yang nikmat untukmu malam ini. Tapi saat aku meninggalkan puncak, aku bertemu dengan sebuah uli dari belakang di area pelayan, yang menindas seorang suster junior. Mengingat ajaranmu yang berharga, melawan kejahatan dan tidak takut terhadap pelaku kejahatan. Aku membela meski mengetahui betapa lemahnya aku, dan pada akhirnya, Bu Ho, Mas, Tuan, saya mohon agar Anda memberikan beberapa seni tertinggi kepada saya, sehingga saya dapat mendorong warisan Anda sehingga membantu lebih banyak orang dan membasmi kejahatan. Zhang Ergou terus tersedak. Mengatakan kebenaran. Lin Fan memicingkan mata ke arah Zhang Ergou. Zhang Ergou tercengang, dan setelah melihat keraguan dari Lin Fan, dia menggosok hidungnya dan melanjutkan, Tuan, dulu ketika saya masih seorang pelayan, saya menyinggung pengganggu di dalam diri para murid pelayan. Ketika saya turun ke puncak kebersenang-senanglah hari ini, aku tidak sengaja menabraknya dan diberi sampah yang bagus. Aku merasa tidak seimbang karenanya dan pada awalnya ingin membawa adik junior ke sana untuk membantuku membalas dendam, tapi kupikir adik junior adalah orang yang benar dan adil, dan dia pasti tidak akan melakukan sesuatu seperti membungkuk kepada yang kuat dan menindas yang lemah. Oleh karena itu, saya berharap guru akan mengajari saya beberapa keterampilan utama sekte sehingga saya dapat membalas dendam dengan benar. Lumayan. Setidaknya kamu jujur, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pola Zhang Ergou? Dipukul adalah kejadian biasa. Sekarang jika dia tidak dipukul, maka itulah aneh. Mas, Tuan, apakah kamu bersiap untuk memberikan beberapa keterampilan kepada kami? Zhang Ergou mencuri pandang ke arah Lin Fan. Ekspresi antisipasi itu seolah-olah dia baru saja dibaca seperti buku terbuka oleh Lin Fan. Zhang Ergou berharap mendapat beberapa petunjuk, dan Feng Bujue juga tidak bodoh. Jadi wajar saja, dia juga menginginkan hal yang sama. Jadi, keduanya menatap Lin Fan dengan antisipasi. Melihat tatapan haus mereka, Lin Fan menghela nafas tanpa daya. Baiklah, karena dia telah menerima keduanya di bawah sayapnya, keduanya adalah muridnya. Jika sekte itu menjadi kuat dan berkuasa suatu hari nanti, maka akan merepotkan jika keduanya masih sangat lemah. Baiklah, lalu dia akan memberi mereka keterampilan yang membuatnya begitu kuat. Dia hanya bisa berharap bahwa keduanya tidak akan mempermalukan teknik ini. Ikuti aku, Lin Fan berbalik dan memasuki rumahnya.
Setelah mendengar persetujuan guru mereka, keduanya mengikutinya dengan semangat tinggi. Tidak lama setelah itu, ketika Zhang Ergou keluar, ekspresi kesedihannya sudah lama hilang. Yang menggantikannya adalah rasa percaya diri yang terpancar dari senyumannya. Menatap ke kejauhan, Zhang Ergou merasa dunia telah berubah sebelum dan sesudah dia memasuki rumah. Itu adalah lompatan dalam levelnya, peningkatan karakternya. Dia bukan lagi Zhang Ergou seperti dulu. Setiap kata yang Guru Lin ucapkan, Zhang Ergou menyimpannya di dalam hatinya. Sekarang, 4 teknik yang akan diajarkan oleh Yang Mulia adalah 4 teknik pamungkas yang ditemukan setelah banyak cobaan dan kesengsaraan yang sulit. Teknik-teknik ini mengandung makna kehidupan. Teknik-teknik ini mengandung sisi terang dan gelap dari dunia ini. Teknik-teknik ini mengandung intisari dari kebenaran, kasih sayang, dan keindahan, yang membentuk kehidupan manusia. Saya harap kalian memanfaatkannya dengan baik. Terhadap permata kebijaksanaan yang diwariskan oleh Guru Lin, Zhang Ergou dapat dengan bangga menyatakan bahwa dia memiliki pemahaman yang sederhana. Begitu dia mampu memahaminya sepenuhnya, dia berani mengatakan bahwa dia pasti akan menjadi individu yang benar-benar kuat. Kakak senior, 4 teknik tertinggi yang diberikan kepada kita oleh guru. Sesuatu, sepertinya tidak beres, Feng Bujue bertanya dengan hati-hati. Zhang Ergou, yang masih dalam keadaan gembira, berhenti dan menatap Feng Bujue. Omong kosong apa yang kamu tahu? Kakak seniormu, aku, baru saja menyadari sifat mengerikan dari 4 keterampilan yang diturunkan guru kepada kita. Kamu sebaiknya kembali dan merenungkan dirimu sendiri, adik muda. Aku akan kembali dulu untuk mulai berkultivasi. Tanpa sepatah kata pun, Zhang Ergou bergegas kembali. Monyet mencuri persik, harimau hitam mencuri hati, menendang bola, dan tubuh iblis tingkat titanium. Bagi Zhang Ergou, masing-masing keterampilan ini lebih rumit dari yang lain. Terutama ketika dia bisa memahami sedikit tentang cara hidup Guru Lin, siapa lagi yang bisa menandinginya. Haha, melihat tawa gila Zhang Ergou saat dia kembali ke rumah, Feng Bujue menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia akan kembali dan merenungkan dirinya sendiri. Mungkinkah hal itu benar-benar mengerikan seperti yang dikatakan oleh kakak senior? Malam, Sekte Kemuliaan kembali ke keadaan tenangnya. Hehehe, Danding Peak, milikmu benar-benar ada di sini lagi. Dalam kegelapan, Lin Fan yang diam-diam tertawa tercela. Selain diberikan kepada para tetua terhormat di sekte untuk budidaya pil, sisa ramuan obat dari Danding Peak juga dijual atau diberikan sebagai hadiah bagi mereka yang telah menyelesaikan misi untuk sekte tersebut. Lin Fan mengakui bahwa dia sedikit kejam dalam pencurian sebelumnya. Meski hanya ada 3 jenis tumbuhan, lahan tandus yang ditinggalkannya memang cukup berdosa. Lin Fan telah memikirkannya dengan matang. Kali ini, dia lebih tepat. Dengan demikian, dia bisa kembali berulang kali. Dan saat Lin Fan bersiap untuk menyeberang ke lapangan, kilatan cahaya melintas di matanya dan dia segera menelusuri kembali langkahnya. F***CK. Danding Peak telah berubah menjadi pintar. Orang-orang ini telah memasang jebakan. Lin Fan berjongkok dan melihat dengan cermat. Pintu masuknya dilapisi dengan banyak benang perak. Dan di ujung lain dari benang perak ini terpasang lonceng kecil. Jika dia tidak menyadarinya tepat waktu dan langsung menginjaknya, cincin itu pasti akan membuat murid-murid puncak Danding tertidur. Wah, itu murah sekali. Lin Fan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Murid-murid ini terlalu pelit, tidak seperti Yang Mulia, yang melakukan sesuatu dengan benar. Setelah itu, Lin Fan melakukan lompatan lembut dan mendarat di ladang. Terima kasih kerana terus menyokong channel ini. Jangan lupa subscribe channel, like, dan komen.